Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Bapak Ibu berada, alhamdulillah di pagi hari ini membuka pekan yang baru dan bulan yang baru di Februari 2021 kita bertemu lagi di acara SFL Sekolah Fikih Live dengan mata kuliah Tarikh Tasyri'. Ya, kali ini insya Allah kita akan membahas qawaid fiqhiyah. Ya, setelah di pekan yang lalu kita selesai membahas maqasidus syariah di part 1 dan part 2. Hari ini insya Allah kita akan berbagi ilmu dan juga belajar bersama tentang qawaid fiqhiyah. Tentu saya tidak sendiri, sudah ada guru kita, Ustadz kita dan dosen kita, Ustadz Ahmad Sarawat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah kabar baik dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, kita membuka pekan dan bulan yang baru. Sudah Februari sekarang sudah ya. Februari 2021 Ustadz. Ya. Dengan judul yang baru pula. Mudah-mudahan dengan semangat yang baru pula. Ini tanggal cantik hari ini. Bulan 2 tanggal 1 tahun 21. 21 ini biasanya baik untuk jadikan momen sesuatu gitu ya. Mau sunatan atau bayar utang misalnya. Bapak Ibu jadikan momen yang baik begitu ya insya Allah. Nah, ini juga menjadi momen yang baik juga karena kita membahas satu tema yang baru juga Ustaz, di Tarikh Tasyri' ini, yaitu qawaid fiqhiyah begitu Ustaz. Iya, qawaid fiqhiyah ini sebenarnya adalah nama mata kuliah. Ketika kita dulu kuliah di Lipia itu ada 2 semester kalau nggak salah ya, membahas tentang qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih begitu. Nah, tapi dalam kajian kita sekarang ini tidak kita jadikan nama mata kuliah, tapi sebagai perkenalan singkat, tur singkat tentang apa itu istilah qawaid fiqhiyah sebagai pasangan dari yang kemarin sudah kita bahas, yaitu terkait dengan maqasidus syariah, hubungannya dengan ilmu fikih. Jadi fikih itu ternyata punya maqasid, punya maksud-maksud, dan fikih itu juga ternyata punya kaidah-kaidah gitu ya. Maka hari ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan kaidah-kaidah yang terkait dengan ilmu fikih. Kaidahnya itu apa? Tapi kita tidak terlalu mendalam karena waktu kita sebatas hanya untuk 1 sesi saja. Mungkin kalau membengkak ya paling banyak 2 sesi gitu ya. Tapi setidaknya kita punya gambaran secara umum apa yang dimaksud dengan qawaid fiqhiyah atau kaidah-kaidah dalam ilmu fikih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak Ibu saksikan di layar kaca atau layar HP, laptop, PC Bapak Ibu, kita akan masuk di buku PDF tentang qawaid fiqhiyah ini. Sebenarnya Ustadz Wil, dan mohon maaf nih saya potong. Enaknya nonton kita ini sebenarnya pakai TV. Oh, gitu. Iya, pakai smart TV. Ya, apakah TV Android atau smart TV yang bisa nontonnya langsung dari YouTube. Jadi tinggal buka YouTube kita saja. Nah, masalahnya banyak di antara kita tuh yang tidak terlalu melek dengan YouTube ya. Ustaz Solihin, ini kalau mau nonton di YouTube ini yang diklik apanya? youtube.com/rumahfikih gitu ya? youtube.com youtube.com/rumahfikih. Nanti kita setiap subuh seperti ini jam 5 itu ada live. Maka jangan lupa kalau udah ketemu live kita ini langsung saja di subscribe, di like, dan juga jangan lupa di share dan dibunyikan juga loncengnya. Sehingga setiap subuh Bapak Ibu nggak usah repot-repot menyalakan Zoom. Ya, cukup dengan menonton di TV masing-masing dan layar kita seperti ini muncul di TV. Ini lebih memudahkan karena juga bisa ditonton rame-rame karena layarnya lebar kan. Layar TV itu pastinya lebih besar atau lebih luas daripada layar handphone ya. Nah, tinggal masalahnya teknologinya ada, sejauh mana kita bisa mengapresiasi teknologi itu. Jadi kalau TV kita selama ini isinya mungkin terestrial ya, banyak iklan, banyak hal-hal yang mungkin kurang
mendidik dan sebagainya. Nah, bagaimana kita manfaatkan televisi kita ini ya untuk bisa nonton siaran-siaran dari Rumah Fikih. Dan itu tidak butuh effort yang besar gitu ya. Ya minimal ya TV-nya ada Android-nya. Minimal bisa ada smart TV-nya, ada YouTube-nya dan channelnya sudah di-subscribe gitu sehingga setiap kali ada pemberitahuan, setiap kali ada notifikasi yang terbaru selalu mengikuti. Yang jelas setiap hari jam 5 pagi dari Senin sampai Jumat kita ini selalu hadir di angkasa ya atau dalam dunia alam maya, tidak harus dengan HP tapi dengan TV. Nanti kapan-kapan kita bikin sebuah petayangan bagaimana nonton acara kita pakai TV. Kita coba demokan ini loh TV, kemudian bagaimana cara nontonnya. Baik, oke Ustaz. Barangkali juga dengan ketika ingin menyaksikan lewat Facebook begitu juga Ustaz. Ya. Nanti kita juga bisa bikin kelebihan dan kekurangannya. Bagaimana kalau menontonnya di Zoom, di Facebook atau juga di YouTube. Minimal kan kita ini punya beberapa platform ya. Yang awal sih memang Zoom. Tapi bisa juga lewat YouTube. Dan bisa juga lewat Facebook. Jadi 3 platform itu sebenarnya. Sehingga nanti coba kita buatkan sebuah tayangan ya yang silakan ditonton bagaimana tutorial untuk mengikuti acara kita baik lewat Zoom pastinya atau YouTube atau Facebook. Atau jangan-jangan di antara Bapak Ibu semuanya ini satu keluarga barangkali sudah mempraktekkan begitu. Jadi 3 anggota keluarga menonton dengan 3 platform yang berbeda. Oh bisa jadi. Jadi karena bapaknya pengalaman saya tuh unik ya. Ini ada kajian kita setiap hari Sabtu pagi khusus buat jamaah Majelis Taklim. Kalau malam Kamis kan kita KMK. Nah kalau hari Sabtu pagi itu jamaah Majelis Taklim ibu-ibu. Itu juga mereka rutin setiap hari Sabtu. Tapi karena agak-agak mungkin bukan gaptek sih tapi nggak terbiasa gitu. Jadi cucunya lah yang pada menyiapkan HP-nya, headsetnya dan sebagainya. Lalu ibu-ibu kita ini kemudian tampillah di layar Zoom gitu kan. Saya bilang sebenarnya sih kalau mau di layar TV juga bisa muncul. Cuman perlu sedikit dikasih panduan ya bagaimana cara bisa menyaksikan acara-acara kita lewat layar kaca yang lebih nyaman gitu. Baik, insya Allah Bapak Ibu sudah mengerti tentang itu dan pilihan platform manapun yang dipilih begitu ya. Yang penting kita menyaksikan dan juga ngaji di SFL gitu. Ya. Baik. Kita balik ke buku PDF kita. Kalau kita lihat di daftar isi buku tentang Qawaid Fiqhiyah ini di bagian pertama tentu saja kita akan berbicara soal pengertiannya atau definisinya. Kemudian nanti di sejarah bagaimana proses pembentukannya, kemudian juga manfaat gitu ya. Kemudian juga kita akan coba masuk ke poin-poin karena dalam Qawaid Fiqhiyah itu kita kenal ada 5 kaidah besar yang masing-masing nanti punya anak bahkan punya cucu. Tapi kita bicara kakek-kakek dan neneknya saja, mbah buyutnya. Baik, kita masuk ke poin yang pertama. Pengertian. Nabda bil qiraah. Ya, silakan. Pertama, qawaid. Kata qawaid adalah bentuk jamak dari kata kaidah yang arti secara bahasa bermakna asas, dasar atau fondasi. Mana ini bisa dalam arti yang konkret maupun yang abstrak. Seperti kata-kata qawaidul bait yang artinya fondasi rumah atau qawaidud din ya artinya dasar-dasar agama atau juga qawaidul ilm artinya kaidah-kaidah ilmu. Kita juga punya beberapa ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebut kata qawaid itu. Misalnya di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 127 wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah. Al-Qawaida minal bait wa Ismail bersama putranya Nabi Ismail. Jadi kalau di dalam kitab tafsir itu disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim membangun kembali, rebuild gitu ya, Ka'bah itu sebenarnya dulu sudah ada Ka'bah di situ yang dulunya dibangun oleh para malaikat sebelum turunnya Nabi Adam. Jadi ada Ka'bah di situ yang menjadi poros antara bumi dengan Al-Baitul Atiq gitu ya. Nah, itu kemudian hilang menurut ya sebagian riwayat
di zamannya banjir Nabi Nuh itu kemudian hilang, apa diangkat oleh Allah bagaimana, sehingga menjadi padang pasir yang luas. Dan ketika datanglah kembali Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Hajar dan juga anaknya Ismail, maka ditemukan kembali gitu ya bekas-bekas pondasinya. Jadi pondasinya masih ada, dan di atas pondasi itulah kemudian Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah itu. Nah, pondasinya itu di dalam Al-Quran disebutkan Al-Qawa'id. Jadi artinya Qawa'id memang pondasi ya, atau dalam bentuk mufradnya Qa'idah. Al-Qa'idah jamaknya Al-Qawa'id. Itu juga ada dalam ayat yang lain, An-Nahl 26 ya. Qad makaral ladzina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Allah menghancurkan bangunan mereka dari pondasinya, dihancurkan sampai pondasinya pun dihancurkan. Itu ada dua kata qawaid di dalam Al-Quran, artinya adalah pondasi. Maka secara bahasa qawaid fiqhiyah itu ya qawaid artinya adalah pondasi. Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa arti kaidah adalah dasar, asas atau pondasi, tempat yang di atasnya itu berdiri satu bangunan. Ya. Mayubna alaihi ghairuhu. Nah, itu disebut dengan pondasi atau dasar. Pengertian kaidah semacam ini terdapat pula dalam ilmu-ilmu yang lain, misalnya dalam ilmu nahwu atau grammar bahasa Arab, ya, seperti maf'ul itu mansub dan fa'il itu marfu. Ya, inilah yang disebut dengan al-qawaid an-nahwiyah atau kaidah-kaidah nahwu. Ya, ini sekedar memberikan semacam gambaran ya, kalau kita bandingkan ilmu fikih punya kaidah. Nah, ilmu bahasa atau ilmu nahwu itu punya kaidah. Kaidahnya apa? Contohnya, kalau yang namanya fa'il itu selalu marfu'. Kalau yang namanya maf'ul bihi itu berarti dia mansub gitu misalnya. Nah, itu sudah menjadi kaidah dalam satu cabang ilmu. Nah, kita punya banyak cabang ilmu, salah satunya adalah ilmu fikih. Nah, di dalam ilmu fikih juga ada kaidah-kaidah. Dari sini ada unsur penting dalam kaidah, yaitu hal yang bersifat menyeluruh, yang mencakup banyak bagian dan cabang yang ada di dalamnya. Dengan demikian, maka al-qawaid al-fiqhiyah secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Ya. Dan kita masuk poin yang selanjutnya, kaidah fikih. Para ulama memang berbeda dalam mendefinisikan ilmu kaidah fikih secara istilah. Kalau tadi lughatan, sekarang kita bahas secara istilahan. Ada yang mendefinisikannya dengan makna yang luas, tetapi juga ada yang mendefinisikannya dengan makna yang sempit. Akan tetapi sebenarnya substansinya pun tetap sama. Ya, ini ada Syekh Muhammad Abu Zahrah ya, ulama besar, tokoh besar di Al-Azhar ya. Beliau menuliskan qawaid fikih itu adalah majmu'atul ahkam al-mutashabbihat allati tarji'u ila qiyasin wahidin yajma'uha. Majmu'ah, kumpulan, al-ahkam dari hukum-hukum yang serupa, yang maksudnya senada. Jadi ini ada misalnya katakanlah terkait dengan masalah tentang bagaimana niat seseorang begitu ya. Itu kan hukumnya ada banyak itu, maksudnya terkait ini semua. Itu dikumpulkan yang satu corak begitu, yang sejenis gitu. Allati tarji'u ila qiyasin wahidin yajma'uha. Yang kemudian nanti dia kembali kepada satu qiyas yang satu, satu aturan yang sama yang menghimpun sekian banyak hukum-hukum tadi. Jadi karena detail sekali dan rinci banget, maka dibuatlah kemudian kelompok-kelompok. Saya menggambarkannya begini. Teknologi untuk menciptakan mobil ya, mobil contohnya, itu para ahli mesinnya itu membagi-bagi. Ada sistem elektrik istilahnya. Jadi semua yang terkait dengan masalah elektronikanya, gitu kan, kelistrikannya. Kemudian ada sistem misalnya mesin gitu. Jadi mesinnya, engine-nya begitu. Nanti ada yang terkait dengan masalah pengereman, masalah bodi, masalah apalagi yang lain-lain begitu ya. Termasuk juga tentang peredaman suaranya dan seterusnya. Nah, itu semua dibagi-bagi kan. Nah, semua itu ada sistem-sistem sendiri. Nah, qawaid fikih itu kira-kira begitu. Kalau fikih itu adalah mobilnya,
Nah, dalam satu mobil tuh ada banyak sistem. Nah, sistem-sistem itu kemudian dikelompokkan gitu. Disesuaikan dengan kelompoknya dan itu disebut dengan ini kaidah tertentu. Ini kaidah tertentu, kaidah tertentu. Pesawat terbang gitu juga. Ada sistem navigasi, ada sistem komunikasi, ada banyak sistem gitu itu dikelompokkan gitu. Jadi kalau kita lihat di panelnya di kokpit pesawat, itu banyak tombol gitu kan. Nah, itu semua tuh sudah diatur sedemikian rupa. Ada sistem-sistemnya. Nah, fikih begitu juga. Ada sistem-sistem yang ini khusus untuk sistem bagian apa, ini bagian apa gitu. Ada kaidah-kaidahnya sendiri. Baik. Untuk memudahkan. Itu tadi definisi dari Syekh Muhammad Abu Zahra. Kita lihat definisi yang kedua dari Al-Jurjani. Ya, kita mundur ke belakang ya. Kalau Syekh Abu Zahra kan orang zaman sekarang. Ya. Sedangkan Al-Jurjani memberikan definisi bahwa kaidah fikih adalah qadiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha. Ya, ketetapan yang kuli, sifatnya yang kuli, yang menyeluruh, general, ya, yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Hampir mirip juga sebagaimana definisi. Ya, cuma beda redaksional saja. Begitu pula Imam Tajuddin As-Subki yang wafat 771 Hijriah mendefinisikan kaidah fikih sebagai al-amru al-kulli alladhi yantabiqu alaihi juz'iyatun katsirah yufhamu ahkamuha minha. Ya, kaidah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali yang dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah yang tadi. Ya. Karena jadi gini, intinya sih ingin bicara begini. Fikih itu kan sangat luas dan hukum-hukum yang ada di dalamnya itu sangat perintilannya itu sangat banyak. Okay. Nah, dari sekian banyak perintilan itu kemudian diklasifikasi gitu, dikelompok-kelompokkan. Nah, ini dalam setiap kelompok ini ada semacam tadi itu, ada semacam kaidah ya. Kaidah poin-poin dasarnya tuh ini sebenarnya. Walaupun tampil hukumnya dengan berbagai macam kasus, dengan berbagai macam dalil dan sebagainya, tapi kita bisa melihat ada sebuah benang merah. Untuk tema yang ini, prinsip-prinsip dasarnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Itu prinsip dasarnya. Kasusnya mungkin bisa bisa puluhan bahkan ratusan kasus-kasus hukum yang ada di dalam ilmu fikih. Tapi itu semua bisa dibuatkan kaidahnya. Nah, kaidah fikhiyah adalah kaidah-kaidah yang menghimpun sekian banyak kasus-kasus dalam ilmu fikih. Kita lihat juga definisi yang keempat dari Ibnu Abdin dan Ibnu Nuzaim ya, atau Ibnu Nadim dalam muqaddimahnya kitab Al-Ashbah wa Nadhair dengan singkat mengatakan bahwa kaidah itu adalah ma'rifatul qawaidil lati turaddu ilaiha wa farra'ul ahkam 'alaiha. Sesuatu yang dikembalikan kepadanya hukum ya, dan hukum tersebut dirinci daripadanya. Susah ya. Ini kok bikin kaidah bikin ta'rif yang kita malah jadi tambah bingung bukan tambah jelas ya. Suyuti gimana? Nah, kita lihat definisi dari Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wa Nadhair. Ini sama nih kitabnya juga bernama Al-Ashbah wa Nadhair. Beliau mendefinisikan kaidah fikih sebagai hukmun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatihi. Hukum kulli yang menyeluruh, general, universal yang meliputi bagian-bagiannya. Iya, hampir semuanya sama bicara tentang hukum yang rinci, tapi kemudian ditarik hukum globalnya, gitu ya. Istilahnya kesimpulan dari sekian banyak hukum. Nah, begitu. Jadi ada hukum yang begitu banyak, kemudian disimpulkan. Nih sebenarnya kesimpulannya cuma satu doang sih, poinnya cuma ini aja. Tinggal dari sekian banyak itu kan orang kan pada bingung ya ngelihat ini kok banyak banget gitu kan. Tapi sebenarnya kalau udah tahu prinsip dasarnya, pengembangannya itu lebih mudah. Maka ilmu qawaid fiqhiyah itu sebenarnya ilmu menyimpulkan, merangkum dari sekian banyak hukum dibuat rangkumannya, kesimpulannya. Ibarat anak lipia mau ujian, itu sudah punya talkhis. Nah, itu kitab suci dan kitab induk, kitab al-um. Kalau nggak punya talkhis nggak bisa jawab gitu. Ya kan? Karena muqarrarnya kan setebal ini. Misalnya muqarrarnya itu kalau lagi baca hadis di Subul Salam itu kan panjang itu, banyak itu kan. Wah, capek kita bacanya. Tapi kalau sudah ada talkhisnya, ya sudah. Kita cukup baca talkhisnya itu karena dari talkhis ini kita bisa jawab sekian banyak pertanyaan gitu. Karena sudah dibuatkan inti-intinya. Nah, belajar fikih kan puyeng gitu karena dalilnya banyak, kasusnya banyak, apanya. Tapi kalau udah tahu intinya, nah gitu ya. Cukup dengan tahu intinya, kita juga bisa jawab semua banyak kasus.
gitu. Dari definisi-definisi tersebut jelas bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh, ya, meliputi bagian-bagian dalam arti bisa diterapkan kepada juz'iyatnya atau bagian-bagian kecilnya lagi. Ya, ini kesimpulannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa definisi kaidah fikih adalah hukmun aghlabiyun yantabiqu ala mu'dhami juz'iyatihi litu'raf ahkamuha minhu. Ya, hukum yang bersifat mayoritas dan mencakup sebagian besar bagian-bagiannya supaya dapat diketahui hukum-hukumnya. Ya. Ada satu kunci definisi ini dengan yang lainnya, yaitu kalimat mayoritas atau menyeluruh itu. Karena yaitu kalimat mayoritas bukan menyeluruh. Oh, maaf. Mayoritas itu ya sifatnya aghlabiyah, kebanyakannya, walaupun bukan seluruhnya gitu ya. Karena dalam kaidah fikih banyak sekali kasus hukum yang menjadi pengecualian dari kaidah fikih yang ada, sehingga sifatnya mayoritas ya. Artinya menampung banyak hukum dari permasalahan fikih, namun tidak mencakup seluruhnya juga. Nah, makanya di sini nanti perbedaan qawaid fikih dengan dalil-dalil hukum secara umum itu begitu. Jadi kalau dibilang kaidah itu ya sifatnya aghlabiyah, mayoritasnya kira-kira seperti itu. Tapi tidak berarti yang begitu pasti begitu, enggak juga. Nanti kalau dilihat kasus per kasus dia akan terjadi anomali-anomali. Baik. Sifat menyeluruh sebenarnya dimiliki ilmu usul fikih yang sifatnya memang mencakup secara keseluruhan. Ya, dengan demikian di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah, yaitu al-qawaid al-usuliyah, kaidah usul, dan juga al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah fikih. Bedanya apa? Nah, kaidah usul, ya, kaidah ini kita temukan di dalam kitab-kitab usul fikih yang digunakan untuk menyimpulkan hukum, ya, takhrijul ahkam dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun kaidah fikih, kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih, ya, kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul yang tidak jelas hukumnya di dalam nas. Ya. Nanti akan menjadi jelas semua ketika kita masuk kepada contoh-contoh yang sifatnya aplikatif. Kalau masih berupa teori, memang agak susah. Memang ini ada dua pilihan ya. Kebanyakan kalau dalam cara pengajaran yang ilmiah, sebelum kita masuk kepada contoh, kita biasanya disuruh untuk menjelaskan dulu pengertiannya secara linguistik dan secara terminologi. Nah, cuma kalau masalahnya asing dan unik itu nggak langsung tergambar. Karena kita bicara definisi itu panjang kali lebar, tapi nggak terbayang yang lagi kita omongin apa sih, gitu ya. Nah, maka ada juga teknik yang kedua, yang ini banyak juga digunakan di dalam teknik pengajaran. Langsung pada kasus, baru dari kasus itu ditariklah teorinya. Nah, kalau kita nih karena terbiasa dengan metodologi ilmiah yang kita pelajari di kuliahan, kita akan awali dari kasus, dari definisi. Definisi panjang lebar gitu kan. Setelah panjang lebar diputar-putar, itu masih belum nyambung. Ini kita lagi ngomongin apa sih gitu kan? Karena nggak terbayang kasusnya gitu. Sehingga kadang-kadang saya juga pingin juga ya. Jadi ngomong di awal tuh bukan definisinya apa dan sebagainya, tapi kita langsung kasih kasus dulu. Lalu bagaimana menyelesaikannya, dan kemudian teori untuk menyelesaikan itu kayak gini gitu. Jadi kayak film, dikasih dulu permasalahan gitu ya, baru kemudian solusinya gitu. Itu teknik yang unik sebenarnya, menarik juga kapan-kapan kita lakukan. Saya kasih contoh kasus yang sampai ini menjadi istilahnya kalau dalam teori perfilman tuh hey you see so, hey you see so, nah gitu ya. Gitu. Jadi menarik perhatian dulu, karena kalau ngomong teori itu nggak mau. Makanya beberapa film Hollywood itu sekarang saya lihat genrenya adalah openingnya tuh adegan yang kayak udah mau final. Iya, openingnya, wah udah langsung membuat kita apa nih. Terus baru beberapa hari sebelumnya, gitu dia mundur ke belakang, flashback ke belakang, balik lagi, flashback lagi, balik lagi gitu kan, terus sampai nanti adegan yang tadi nanggung itu pun diteruskan di bagian akhir. Jadi itu kita nyambung gitu. Ya, kita nyambung gitu. Baik, tapi di poin ini sangat menarik ini, Ustaz. Di poin ini, Bapak Ibu saya ajak untuk mengkritisi dulu begitu ya. Kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih. Jadi kalau saya boleh analogikan, ini sudah ada hukum-hukum fikih banyak. Kemudian disimpulkan satu kaidah yang general yang mencakup juz'iyat ini tadi.
kemudian nanti digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul. Nah ini kan menjadi menarik. Kan tadi ada hukum fikih yang banyak gitu ya. Tentu dirumuskan dari dalil-dalil ya, Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma gitu kan. Kemudian dirumuskan satu kaidah. Nah nanti ketika ada kasus baru yang belum diketahui hukumnya, bisa nggak kaidah fikih ini dijadikan dalil gitu ya? Bukan dalil yang utama tadi sebagaimana Quran, Sunnah dan lain sebagainya, tapi justru menggunakan kaidah fikihnya ini. Nah, berdalil dengan menggunakan qawaid fikih, bukan menggunakan usul fikih. Ya kan? Kerjasama usul fikih dengan qawaid fikih itu begitu kan. Kalau usul fikih itu memang dia hitungan dasarnya, gitu kan. Dari sumber-sumber Quran, Sunnah dan sebagainya, kesimpulan hukumnya begini, kesimpulannya begini. Tapi karena kan kasusnya banyak, ada kasus 1, 2, 3, 4, 5 sampai kasus 1000, udah 1000 kasus kan. Nah itu kan semua dibahas pakai ilmu usul gitu kan. Nah sudah jadi kesimpulan hukumnya, semua kesimpulan itu kemudian dibuatkan kesimpulannya lagi, gitu kan. Nah jadilah itu namanya qawaid fikih. Nah qawaid fikih ini bisa nggak digunakan lagi untuk menyelesaikan kasus baru, gitu. Itu menarik. Oleh karena itu baik kaidah usul fikih maupun kaidah fikih bisa disebut sebagai bagian dari metodologi hukum Islam. Ya kalau itu metodologi iya, tapi positioningnya di mana? Semuanya itu part of gitu ya, part of system. Tapi apakah dia bisa jadi andalan atau tidak itu nanti akan kita bahas. Baik. Namun dengan catatan bahwa kaidah-kaidah usul sering digunakan di dalam takhrijul ahkam, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kaidah fikih sering digunakan di dalam tatbiqul ahkam, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia. Nah dari sisi ini tidaklah heran apabila kekhilafahan Turki Utsmani antara tahun 1869 sampai 1878 itu mengeluarkan undang-undang yang disebut sebagai Majallatul Ahkam Al-Adliyah yang merupakan penerapan hukum Islam dengan menggunakan 99 kaidah fikih ini dalam muamalah dengan 1851 pasal. Ada Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Jadi bikin semacam undang-undang dengan dasarnya itu tidak menggunakan ayat Quran atau hadis. Tapi dasarnya menggunakan qawaid fikih. Gitu ya. Nah, ini kan unik sekali ya. Mungkin kalau mereka yang belum pernah belajar ilmu usul fikih apalagi qawaid fikih pasti akan bingung. Loh, hukum Islam kok bukan Quran bukan Sunnah? Kenapa pakai qawaid fikih? Ini makanan apa lagi nih qawaid fikih? Apakah singkong direbus dikasih kelapa, dikasih gula Jawa? Itu namanya getuk. Kita selesai dari poin definisi. Insya Allah sudah sedikit tergambar, terbayang begitu saya bahwa qawaid fikih itu lahir dari hukum-hukum fikih yang dicarikan kesamaannya, kemudian dibentuk satu kaidah yang menyeluruh begitu atau mayoritas minimal. Kita masuk poin selanjutnya yaitu proses pembentukan kaidah fikih itu sendiri. Siapa itu yang melakukannya itu? Orangnya siapa? Sulit diketahui siapa pembentuk kaidah fikih. Yang jelas dengan meneliti kitab-kitab kaidah fikih dan masa hidup penyusunnya, ternyata kaidah fikih tidak terbentuk sekaligus, tetapi terbentuk secara bertahap dalam proses sejarah hukum Islam. Saya membandingkan ya dengan ilmu usul. Ketika bicara siapa sih peletak dasar ilmu usul fikih, itu semua sepakat. Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah gitu kan. Ngomongin usul fikih, tapi ngomongin qawaid fikih siapa sih peletak dasar ilmu kaidah fikih ini? Itu ternyata nggak ada yang tahu. Siapa ya? Nggak tahu. Tapi unsur-unsur qawaid fikih itu sudah ada gitu, terkandung di dalam kitab-kitab para ulama sebelumnya, tapi nggak ketemu istilahnya ikonnya siapa. Pencetus gitu. pertama Pencetus kali yang bisa disebut bapak penemu dalam ilmu qawaid itu nggak ada. Kalau bapak penemu usul fikih, ya Asy-Syafi'i jelas gitu. Termasuk juga bapak penemu dalam ilmu hadis gitu, mustalah hadis, riwayat dan sebagainya, hadis itu harus sahih bla 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 gitu, Asy-Syafi'i. Gitu. Tapi kalau penemu qawaid fikih kita nggak sepakat. Gitu. Siapa ya? Gitu. Ini jadi unik nih. Baik. Walaupun demikian, ya, kalangan ulama di bidang kaidah fikih menyebutkan bahwa Abu Thahir Ad-Dabasi atau Ad-Dibasi, ulama dari mazhab Hanafi yang hidup di akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 Hijriah telah mengumpulkan kaidah fikih mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah. Ya, Abu Thahir selalu mengulang-ulang kaidah tersebut di masjid sebelum para jamaah pulang ke rumahnya masing-masing.
Kemudian ada Abu Sa'id Al-Harawi, seorang ulama madzhab Asy-Syafi'i, mengunjungi Abu Thahir dan mencatat kaidah fikih yang dihafalkan oleh Abu Thahir. Ya, di antara kaidah tersebut adalah 5 kaidah besar di atas, tapi belum sempat saya tulis ya. Nah, di bawah nanti akan kita jelaskan. Oke. Jadi siapa tadi Abu Thahir Al-Harawi dengan siapa? Satu Abu lagi. Thahir Ad-Dabasi. Ad-Dabasi dengan Abu Sa'id Al-Harawi. Ini 2 tokoh, yang satu tokoh di mazhab Hanafi. Karena memang Hanafi itu dalam masalah kaidah itu hebat mereka. Nah, yang satu lagi dari Syafi'i. Syafi'i ini sebenarnya Imam Syafi'i sendiri kan muridnya Imam Malik yang lebih kepada asar begitu kan, nggak pakai logika kaidah-kaidah begitu. Tapi uniknya adalah para ulama di kalangan mazhab Syafi'i itu sangat kontrol juga dalam masalah logika dan kaidah-kaidah, sehingga terjadi perkawinan silang itu antara kaidah-kaidah yang ada di dalam mazhab Hanafi dengan yang ada dalam mazhab Syafi'i, dan mereka ketemu, mereka diskusi dan sebagainya, kemudian terjadi pengembangan berikutnya. Jadi 2 orang itu melahirkan, ya boleh dibilang 2 tokoh penting sekali dalam masalah qawaid fiqhiyah. Awalnya 17, kemudian berubah jadi berapa itu? Setelah 100 tahun kemudian datang ulama besar Imam Abu Hasan Al-Karhi yang menambahkan kaidah fikih yang sudah dikumpulkan Abu Thahir tadi, sehingga sekarang menjadi 37 kaidah. Dari paparan di atas jelaslah bahwa kaidah-kaidah fikih muncul pada akhir abad ke-3. Ya, seperti kita ketahui dari perkembangan ilmu Islam bahwa kitab-kitab tafsir, hadis, usul fikih dan kitab-kitab fikih pada masa itu telah dibukukan juga. Dengan demikian materi tentang tafsir, hadis dan fikih sudah cukup banyak. Nah, kaidah fikih memang bukan dalil, tapi sarana bagi kita untuk mempermudah menentukan hukum pada masalah-masalah yang kita jumpai di masyarakat. Jadi dalilnya tetap Quran Sunnah sih, tapi dengan ditambahi qawaid fiqhiyah, dalilnya itu menjadi sangat smooth dan secara logika menjadi sangat-sangat masuk akal, gitu ya. Maka para ulama telah memberikan investasi besar kepada kita agar kita dapat memahami hukum Islam ini dengan mudah. Dan karena itu proses pembentukan kaidah fikih itu adalah berikut. Jadi dari awal Al-Quran hadis, kemudian ada usul fikih, lalu jadi fikih, kemudian jadi kaidah fikih gitu ya. Nah, kaidah fikih itu menjadi fikih lagi dan kemudian menjadi qanun gitu. Qanun itu yang undang-undang tadi, yang majalah Al-Adliyah tadi itu qanun, itu undang-undang gitu. Jadi nanti kita akan lihat produk-produk fikih itu banyak. Pertama, fatwa fikihnya itu sendiri atau ilmu fikihnya itu sendiri. Nanti bisa melahirkan kaidah-kaidah. Dari kaidah-kaidah bisa melahirkan undang-undang. Gitu. Nah, undang-undang syariah itu ya, kita tuh di Indonesia nggak punya sekarang ini, ya, nggak punya. Kalau fikihnya punya, kalau Quran hadisnya punya, fatwa ulamanya punya, tapi undang-undang itu enggak. Memang beda undang-undang dengan Quran dengan hadis, ya beda. Quran hadis segala macam itu kan bukan ansih undang-undang. Pasal 1 ayat sekian, pasal 2 ayat sekian, kan enggak begitu. Kalau undang itu kan pasal 1, 2, 3, 4 gitu. Poin 1, poin 2 itu kan udah jadi bahasa yang sifatnya undang-undang. Di undang-undang itu tidak ada kisah Firaun. Tidak ada kisah Musa gitu. Kalau di Quran, kalau dibilang Quran itu undang-undang, lah ini kok ada cerita Ashabul Kahfi lah segala nginep 300 tahun gitu kan. Undang-undang mana ada? Di dalam undang-undang zakat itu ada kisah Ashabul Kahfi. Ya. Terus Yusuf sama Zulaikha itu jadi nikah apa enggak? Gitu kan? Enggak ada kisah-kisah kayak gitu kan. Dan di undang-undang juga enggak ada. Nanti kalau masuk neraka itu akan ketemu dengan azab yang pedih, ada neraka wail dan sebagainya. Kalau Quran bicara itu semua. Nah, undang-undang enggak bicara, undang itu bicara fakta aja. Maksudnya fakta itu kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, itu udah jadi sebuah algoritma gitu ya. Oke. Baik. Ini adalah alur atau proses pembentukan kaidah fikih itu. Pertama ada dalil-dalil Al-Quran hadis, kemudian dimasak dengan usul fikih sehingga melahirkan fikih. Dan dari banyak hukum-hukum fikih itu dirumuskan juga kaidah fikih. Nah, kemudian di nomor 5 itu pengujian kaidah lagi. Ya, setelah jadi itu diuji lagi dengan Quran hadis. Quran hadis. Kemudian muncul permasalahan-permasalahan baru yang kemudian kaidah itu dijadikan satu landasan sehingga melahirkan fikih yang nomor 7 itu. Dan kemudian dari itu lahirkan qanun begitu. Nyambung ya kira-kira dengan tabel atau grafik ini ya. Jadi muter-muter juga sih sebenarnya. Itu tapi proses daur ulangnya begitu, sistemnya berjalan begitu ya. Di kaidah fikih itu ada di nomor 4 dan juga nomor 6 ya. Oke. Baik. Ini penjelasan yang tadi sih. Ya. Udah kita lewati aja.
Oke, kita masuk ke yang berikutnya ini karena saya agak kemecer pengen segera masuk ke contoh-contoh. Karena contohnya ada banyak gitu dan baru akan berguna kajian qawaid fikih ini kalau kita sudah masuk ke contohnya. Kalau teorinya itu kita kayak muter-muter gitu nggak jelas ini mau ngomongin apa sih gitu ya. Dan memang inilah dilema pelajaran ilmu qawaid fikih. Jadi saya masih ingat Ustadz Wildan, dulu ketika kita masih mustawa awal itu kita kan dapat pelajaran qawaid fikih. Oke. Antum ingat nggak itu mustawa berapa? Level berapa? Mustawa 2 dan 3. 2 dan 3 kan? Nah itu dia. Kita baru kalau dalam ilmu fikihnya masih belajar tentang sholat. Atau paling jauh ya zakat lah begitu. Belum sampai kepada kasus-kasus yang kemana-mana begitu kan. Sementara kita juga diajarin qawaid fikih. Di mana qawaid fikih ini ya, itu kasus-kasus yang udah banyak kemana-mana itulah yang dibahas gitu. Kesimpulannya. Sehingga lucu, begitu dikasih contoh, kita malah nggak paham dengan contohnya. Padahal kan contoh itu maksudnya mempermudah agar kita lebih tergambar gitu kan. Dikasih contohnya begini. Tapi justru ketika dibacakan contohnya, kita malah nggak tahu. Loh, emang gitu ya? Emang gitu ya? Ini misalnya gini, ada sebuah teori dalam kaidah fikih terkait dengan masalah perbudakan gitu. Dan dikasih tahu kan, kalau ada begini-begini maka budaknya begini-begini. Sebagaimana yang sudah kita tahu. Ada satu begini, Ustaz mau nanya, emang gitu ya peraturannya? Jadi kalau contohnya dalam masalah toharoh, dalam masalah sholat, mungkin kita udah, oh iya begitu gitu kan. Tapi ketika contohnya adalah masalah yamin, masalah sumpah. Kan ada yamin, ada sumpah, terus ada lagi iqrar, ada lagi apa dan sebagainya. Itu bab-bab yang kita masih buta dengan itu semua. Nah, contoh kaidah ini justru ketika menjelaskan bab tentang yamin, tentang sumpah gitu kan. Ya jadi teorinya kita nggak paham, contohnya lebih nggak paham lagi. Jadi lucu. Makanya beliau dulu Dr. Ibrahim atau Sya'ban yang ngajar qawaid fikih di kita itu, beliau bilang, saya usulkan materi qawaid fikih ini ditaruhnya di level akhir, di mustawa tsamin gitu. Biar antum ini semua sudah tahu dulu semua hukumnya, baru kemudian kita ngomong kesimpulan-kesimpulan. Lawang ceritanya aja belum tahu udah ngomongin kesimpulan gitu. Jadi kan kayak orang baca sinopsis gitu. Gini. Antum pernah nonton film kan? Okay. Nah itu banyak para pengamat film itu membuat semacam kayak sinopsis. Jadi sinopsis itu apa ya istilahnya? Setelah dia nonton film itu, dia kasih komen lah gitu kira-kira gitu kan? Nah ya kalau yang udah nonton sih nggak ada masalah. Saya udah nonton film itu lalu saya baca sinopsisnya, oh iya menarik nih kita diskusikan gitu kan. Tapi kalau belum nonton, terus apa? Digambarin gini, kita nggak nyambung. Emang gitu ya kisahnya? Terus jagoannya mati gitu, terus gimana? Nah, kan gitu. Akhirnya kalau sinopsis itu akhirnya fungsinya menjadi, ada dua sih fungsinya memang baca sinopsis itu. Untuk menganalisa film itu atau menjadi ajang promo. Oh gitu ya, jadi penasaran doang akhirnya gitu kan. Nah itu memang ada dua genre sih dalam penulisan sinopsis film gitu. Antara membahas jalan ceritanya gitu, itu dikhususkan kepada mereka yang sudah nonton dulu filmnya. Anda mendingan nonton dulu filmnya, setelah itu mari kita diskusi. Jangan Anda belum nonton tapi udah diskusi. Kan nggak tahu ceritanya gitu ya. Maka kaidah fikihiyah ini memang agak-agak ya tadi itu pisau bermata dua. Di satu sisi bisa mantap sekali, tapi di sisi yang lain malah jadi nggak paham banget gitu. Oke. Namanya kita harus lebih sabar lagi sebelum kita masuk ke contoh-contoh realnya. Kita masih ada satu bab lagi yaitu soal manfaat, objek dan juga keutamaan dari kaidah fikih. Naga-naganya kita jadi dua sesi nih. Ya. Yang pertama kita bahas dulu manfaat nih. Adapun manfaat dari mempelajari kaidah fikih adalah memberi kemudahan di dalam menentukan hukum-hukum atau untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas nasnya dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain yang sudah tersebar di berbagai kitab fikih serta lebih memudahkan kita dalam menentukan hukum itu. Nah ini memang nanti akan ketemu di zaman kita, di zaman di mana ada perkembangan terbaru ya dalam dunia kehidupan kita sehari-hari yang bahkan di dalam kitab fikih para ulama pun belum sempat ditulis oleh para ulama, ya ulama klasik ya. Masalahnya baru muncul di zaman sekarang, kontemporer.
Contohnya adalah misalnya gini, bagaimana kita memandang masalah alat tukar atau alat pembayaran uang. Yang sepanjang sejarah itu tidak pernah ada alat tukar kecuali ya benda yang secara fisik punya nilai intrinsik, yaitu emas dan perak gitu kan. Tapi kalau hari ini kita tidak menggunakan lagi emas dan perak, hanya menggunakan istilahnya kertas gitu yang diresmikan sebagai alat tukar, wah itu semua jungkir balik. Karena tidak ada contoh di dalam fatwa-fatwa fikih para ulama sepanjang 12 abad terakhir ini. Nah berarti kan harus difatwakan ulang, merujuk dari Quran dan Sunnah aslinya dengan melihat fakta-fakta yang ada sekarang gitu kan. Disitulah qawaid fikih itu menjadi punya peranan dia, menambah kekuatan dalam beristidlal, khususnya hal-hal yang belum sempat atau belum pernah ada fatwa sebelumnya. Ya kalau masalah wudhu gitu, mandi janabah gitu-gitu sih ya insya Allah sih udah lengkap lah kayak gitu-gitu. Tapi kalau udah masalah muamalat modern, nah di situ qawaid fikih menjadi sangat berperan gitu. Mungkin kalau di masa lalu qawaid fikih itu kayak bohlam 10 watt di hadapan lampu merkuri yang ribuan watt. Jadi kayak apa sih lu gitu ya. Tapi sekarang lampu merkuri yang ribuan watt itu nggak ada. Maka yang 10 watt itu jadi terang banget. Itu kayak Bang Amin tukang doa deh. Kita masuk ke objeknya. Ya, adapun objek bahasan kaidah-kaidah fikih itu adalah perbuatan mukallaf itu sendiri. Dan materi fikih itu sendiri yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan, yang tidak ditemukan nas-nasnya secara khusus di dalam Al-Quran atau sunnah ataupun juga ijma, konsensus para ulama. Keutamaan? Orang yang ingin memahami ilmu fikih akan mencapai kemahirannya dalam bidang fikih apabila dibekali dengan ilmu kaidah-kaidah fikih. Ya, oleh karena itu para ulama sering berkata barang siapa menguasai usul fikih, tentu dia akan sampai kepada maksudnya. Dan barang siapa yang menguasai kaidah-kaidah fikih, pasti dialah yang pantas mencapai maksudnya. Ya, bagus ya. Oke, kemudian kita bicara hubungannya qawaid fikih ini dengan ilmu yang lain ya. Karena untuk bisa membuat profil dari suatu objek yang kita bahas, itu asiknya memang kita bandingkan saja dengan profil-profil yang lain. Nanti kita akan menemukan koordinat, dia tuh di sini posisinya gitu ya. Kaidah fikih adalah bagian dari ilmu fikih. Ini poin penting ya. Dia memiliki hubungan erat dengan Quran, hadis, akidah, akhlak. Jelas. Sebab kaidah-kaidah yang sudah mapan, sudah dikritisi oleh ulama, sudah diuji serta diukur dengan banyak ayat dan hadis Nabi, terutama tentang kesesuaian dan substansinya. Jadi memang dia bukan sesuatu yang datang begitu saja, tapi lahir dari ayat Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas dan sebagainya. Kan sudah jadi fatwa para ulama fikih gitu kan. Nah, jadi sumbernya memang sudah bagus banget. Nah, tapi fatwa ulama fikih yang begitu banyak itulah yang kemudian dirangkum menjadi kaidah fikihiyah gitu ya. Oleh karena itu menggunakan kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan pada hakikatnya merujuk kepada Al-Quran dan hadis juga. Setidaknya kepada semangat dan kearifan Al-Quran dan hadis juga. Ya emang sumbernya dari sana juga sih. Oke. Ibarat kata begini Ustaz Wildan. Kita itu minuman yang dijual di supermarket gitu. Ya sari buah gitu. Ya memang diambil dari sari buah, cuman kita udah nggak ngelihat wujud buahnya lagi. Ya udah sarinya dan sudah masuk pabrik dan kemudian ditambahi dengan berbagai macam aroma atau warna dan sebagainya. Tapi intinya sih itu juga. Jadi sumbernya dari sesuatu yang alami juga sih, yaitu dari buah-buahan. Tapi wujudnya sudah dalam kotak gitu misalnya, udah dalam kemasannya begitu. Oke. Baik, ini kita ulas lagi secara singkat perkembangan kaidah ini. Ya, para pencetus dan pengembang kaidah-kaidah fikih adalah ulama-ulama yang sangat dalam ilmu dan wawasannya. Konteksnya ilmu fikih tentu saja sampai muncul Imam Abu Thahir Ad-Dabasi yang hidup pada akhir abad ketiga dan awal abad keempat Hijriah yang baru mengumpulkan 17 kaidah fikih. Di kalangan tiap madhab ada banyak ulama yang menjadi pelopor dan tokoh dalam bidang kaidah fikih. Dalam madhab Asy-Syafi'i ada ulama besar yang bernama Imam Izzuddin bin Abdissalam atau Al-Iz gitu ya. Al-Iz Ibn Abdissalam sama Izzuddin itu Al-Iz gitu ya.
wafat tahun 660 Hijriah. Beliau telah menyusun kitab berjudul Qawaidul Ahkam fi Masailil Anam. Ya, kaidah-kaidah hukum untuk kemaslahatan manusia. Intinya menjelaskan tentang maksud Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum, dan semua kaidah dikembalikan kepada kaidah pokok, yaitu jalbul masalih wa darul mafasid. Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadat. Ya, keseluruhan taklif yang tercermin di dalam konsep al-ahkam al-khamsah, ya sebagaimana kita tahu. Ya, ini ahkam khamsah ini ada 5 hukum ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, tujuannya itu adalah kembali kepada kemaslahatan hamba Allah di dunia dan juga di akhirat. Ya, bagaimanapun ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah. Demikian pula sebaliknya, kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi apapun terhadap kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk kepada kaidah ya. Kaidahnya ini sebenarnya saya harus kasih mukadimah dulu, karena ada istilah kaidah kubro dan ada kaidah yang sugro atau yang turunannya gitu ya. Jadi setelah tadi kan dibilang ada berapa? Ada 17, menjadi 37 dan apa sebagainya. Dan itu menjadi lebih banyak lagi kaidah-kaidah itu. Kaidahnya ternyata ada banyak, nggak cuma 5. Kaidahnya itu ada puluhan bahkan sampai ratusan jumlahnya kaidah itu. Nah, kaidah-kaidah yang sudah banyak itu kemudian oleh para ulama dikelompokkan dan diklasifikasi. Ternyata setelah dikelompokkan yang mirip-mirip, yang searah, yang seirama, yang satu tema, satu semangat gitu ya, itu diklasifikasi menjadi 5 kaidah kubro gitu. Disebutnya dengan kubro karena dia besar, 5 yang besaran yang gelondongannya. Nah, 5 itu apa gitu ya? Biasanya kita kalau belajar ilmu qawaid fikih itu ya belajar satu persatu. Kaidah pertama apa itu ya? Al-umuru bimaqasidiha. Itu menjadi kaidah yang paling dasarnya. Lalu dari situ kemudian kita kenalan dengan kaidah-kaidah yang seirama, setema, senafas dengan poinnya yang besarnya, al-umuru bimaqasidiha. Ya udah, kita masuk aja kaidah yang pertama. Nanti ada 5 ya. Yang pertama, kaidah kubro yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung tujuannya. Gitu. Ya, jadi ini sebenarnya mengambil dari apa? Dari hadis Nabi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dari niatnya. Satu hadis ini bisa pecah menjadi sekian banyak disiplin ilmu. Ya, kalau di dalam mazhab Syafi'i ini masuk ke dalam bab ritual ibadah, di mana sholat dan ritual-ritual ibadah yang lain itu menjadi tidak sah kalau tidak ada niat yang ada di hati. Itu menjadi rukun. Makanya dalam para ulama fikih itu menjadikan niat itu sebagai rukun, walaupun misalnya ngomongin tayamum ya, atau wudu. Di Quran kan ada tayamum dan wudu itu ada. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain gitu ya. 4 anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap dalam berwudu. 4 itu ternyata rukun yang pertama bukan mengusap atau membasuh wajah, tapi rukun yang pertama adalah niat. Padahal di ayat itu nggak ada niat, nggak disebutkan niat gitu. Jadi kalau mau wudu tuh niat dulu kan nggak ada di Quran. Tapi oleh para ulama, entah itu mazhab Syafi'i atau mazhab-mazhab yang lain, seluruhnya ternyata bab niat itu menjadi hal yang sangat penting. Masuk dalam ritual ibadah itu menjadi rukun, ya, dengan dasar innamal a'malu binniyat. Nah, itu satu dimensi. Dimensi yang lain, innamal a'malu binniyat, itu juga ketika di luar peribadatan. Di luar peribadatan berarti kan muamalah. Setiap kita bermuamalah dengan orang lain, kan kita melakukan apa itu namanya? Ijab qabul. Kita melakukan transaksi dan sebagainya. Nah, ternyata itu juga berlaku. Yang lebih dipegang itu bukan yang di mulut, tapi yang di hati. Gitu. Maksudnya ente itu apa? Itu yang malah dipakai, bukan yang terucap di mulut. Itu dalam bab muamalah itu semuanya begitu juga ternyata, gitu ya. Nah, maka kita akan lebih paham lagi bab al-umuru bimaqasidiha kalau kita akan masuk langsung dalam contoh dan kaidah-kaidah yang mundarijah tahtaha.
Kita coba buka. Baik. Yang pertama ini kaidah turunan pertama dari tadi al-umuru bimaqasidiha. Ada kaidah yang bunyinya al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Yang dapat dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafal dan bentuk perkataannya. Saya ulangi ya. Yang dijadikan pegangan al-ibrah itu yang berlaku gitu maksudnya ya. Fil uqud dalam masalah akad. Ini bukan dalam masalah ibadah ya, dalam masalah akad. Itu apa? Al-maqasid. Maksudnya lu mau ngapain nih akadnya, gitu kan? Maksud dan maknanya bukan bunyi lafaznya atau mabani ya bentuk perkataannya itu bukan. Contoh. Oke. Jika ada seseorang yang mengatakan kepada temannya, aku hadiahkan mobil ini kepadamu dengan catatan berikan mobilmu itu kepadaku. Ya, maka akad yang terjadi di sini bukanlah hadiah, walaupun dia mengatakan itu hadiah, aku hadiahkan gitu ya. Karena makna dan maksud akad tersebut sudah jelas, yaitu jual beli gitu. Atau setidaknya barter gitu. Mobil dengan mobil kan. Dan dalam akad yang dijadikan pijakan atau patokan, ibrohnya itu adalah maksud dan makna, ya bukan lafal dan bentuk perkataannya tadi itu. Ya, makanya dalam hukum Islam ya korupsi ya korupsi walaupun judulnya hadiah. Ya kan? Kan para pejabat itu kan dapat hadiah. Gitu kan? Ini saya kasih hadiah, gitu kan? Hadiah. Tapi pertanyaannya begini, waktu bilang itu hadiah gitu, itu ternyata setelah ditelisik lebih dalam, ini babnya bukan hadiah. Ini babnya adalah ada imbalan gitu. Babnya bab suap gitu. Babnya suap ternyata gitu kan. Walaupun dia bilang enggak, wallahi, ini saya niatnya ikhlas. Ini ibadah, gitu kan. Ngomongnya begitu, ini ibadah, ini hadiah, semata-mata hadiah. Tapi ada konsekuensinya. Ya itu kan wajar. Nah gitu kan. Ya itu namanya korupsi mas gitu loh. Ya kan walaupun Anda ngomongnya hadiah dan sebagainya. Sama nanti misalnya dalam kasus kondangan. Ustaz Wildan pernah nggak hadir dalam kondangan. Lalu merasa nggak enak hati. Kok nggak bawa duit, nggak bawa amplop, nggak nyemplungin duit ke dalam kotak. Apa sih namanya itu? Kotak amal. Gitu kan. Tapi makan. Gitu. Udah gitu kebetulan juga bawa teman. Nggak cuma 1, 5 gitu. Dan semua makan dan rupanya semua nggak ada yang masukin duit ke kotak kondangan itu. Saya tanya itu halal apa haram? Itu halal apa haram? Hadir di kondangan, diundang. Iya diundang, kan undangannya massal. Teman-teman sekelas pada datang ya kan termasuk kita teman sekelasnya juga. Dan semua datang tapi semua nggak ada yang masukin duit ke situ. Nah itu halal apa haram? Ya kan tergantung akadnya. Nah masalahnya nggak ada omongan. Karena saya minta dong gitu, nggak dikasih, atau silakan ambil deh gratis gitu, nggak ada omongan gitu kan. Coba kita lagi pengantenan gitu, lagi salaman, silakan dicicipi, kan cuma suruh nyicipin. Jadi gini, itu halalnya dicicipi atau dimakan? Silakan dicicipi hidangannya. Karena kalau menurut akadnya si pengantin bilang silakan dicicipi, berarti bolehnya cuma mencicipi, nggak boleh makan sampai kenyang. Kenapa? Karena akadnya adalah cicip. Nah itu kan nggak sesuai kan. Maka dalam hal ini kaidah fikih mengatakan yang penting itu bukan dari segi bunyi lafaznya, tapi dari maqasidnya. Maksudnya apa? Nah maqasid itu nanti biasanya ditentukan dengan orf. Orfnya gimana? Gitu kan. Orfnya kalau orang Jawa itu makannya nggak usah dihabisin, dicicipi, betul-betul dicicipi. Dikasih teh gitu kan. Ya monggo diunjuk sekecake, itu ya diunjuk cut udah sisain. Kalau sampai habis itu namanya maruk gitu kan. Nah beda sama Betawi. Ya, kalau Betawi nanti orofnya beda lagi, ya kan. Belum disuruh-suruh juga. Ngomong-ngomong nih mau dianggurin aja mau dimakan. Oh iya silakan. Nah silakan dimakan kan. Udah dimakan kenyang masih ada sisa. Boleh bawa pulang nggak? Oke. Baik. Jadi al-ibrah atau yang dijadikan patokan atau standar itu adalah maksud dan maknanya, ya, bukan lafal dan bentuk perkataannya. Tadi sebagaimana contohnya ucapannya aku hadiahkan mobil ini kepadamu, ya.
Sedangkan yang dimaksud dengan hadiah ya adalah pemberian yang tidak membutuhkan imbalan dalam bentuk apapun ya. Kok tadi kan butuh mukobil, butuh imbalan gitu. Ada Pak Bobi Gunara yang angkat tangan barangkali ingin menambahkan begitu. Saya persilakan Pak Bobi Gunara. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan menambahkan, Ustadz, mungkin mau bertanya. Baik, silakan Pak. Ya, ini Ustadz terkait masalah maqasid syariah ini ataupun qawaid syariah fikih ini, apakah halal dan haram gitu ya, itu bisa terkait dengan budaya setempat, Ustadz. Jadi misalkan seperti gini, misalkan mungkin bukan levelnya haram ya, tapi tidak ma'ruf gitu. Misalkan seperti seorang Wali Songo waktu misalkan di daerah Jawa Timur itu kan berdakwah pada orang Hindu misalkan ya, dan namanya orang Hindu kan biasanya mengagungkan sapi gitu. Jadi sapi itu sebagai binatang yang disucikan gitu. Jadi ketika ingin memasak sesuatu itu diganti menjadi kerbau gitu. Apakah bisa seperti itu, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaannya dalam konteks apa pertanyaannya? Maksudnya kalau jadi artinya bisa artinya gini Pak. Jadi katakanlah kan sapi itu pada dasarnya kan halal untuk kita makan gitu ya. Jadi ketika misalkan contohnya seperti yang sudah ada kan Wali Songo, saya lupa sunan apa yang ketika berdakwah di Jawa Timur sengaja menghindari tidak makan sapi dan memakannya daging kerbau saja demi menghormati orang-orang Hindu gitu ya? Iya gitu Pak Ustadz. Nah, itu pertanyaannya, apakah perbuatan seperti itu baik, apa buruk gitu, apa salah gitu? Karena dia betul. Apa sifatnya dalam pandangan Islam seperti apa gitu? Saya langsung jawab aja dulu Pak sebelum ntar saya lupa. Ya jadi gini, tergantung nawaitunya juga sih, ya, dan prakteknya juga. Jadi nawaitunya adalah ini untuk apa? Tidak makan sapi. Oh, untuk memberikan semacam space, ruang, agar kita tidak langsung head to head, tabrakan, gitu kan? Jadi mereka tidak tersinggung dengan yang kita lakukan. Terus yang kedua, ternyata kita tidak makan sapi itu bukan berarti kemudian kita mengharamkan sapi. Tapi sekedar kita punya banyak alternatif. Kan semuanya boleh kita makan dan boleh tidak kita makan, boleh kita tinggalkan. Nah, kalau kita melihat ada masolih, ada maslahat, saya pilih yang ini saja daripada yang itu. Kenapa? Karena kalau yang itu saya makan, teman saya itu nggak suka. Saya makan itu. Nah, jadi ya saya makan yang lain. Ketika saya pindah yang lain, posisi saya tidak mengharamkan sapi, juga tidak menyembahnya juga. Terus apa yang membuat ini jadi salah? Justru kalau saya melihat malah kebalikannya. Disitulah kearifan lokal gitu. Jadi kemarin saya nonton film apa ya judulnya itu, asik juga ya. Di situ terjadi perbauran antara agama-agama. Ada sebuah restoran Cina, dia biasanya menunya macam-macam, ada babi juga. Tapi khusus hari raya Idul Fitri, gitu ya, atau selama Ramadan, dia nggak masak babi, gitu. Dia nggak masak babi untuk menunjukkan toleransi kepada umat Islam. Ya dia kan memang yang makan di situ bukan Islam, gitu. Terus yang punya juga bukan Islam, gitu kan. Tapi karena di sekitar situ banyak orang Islam, khusus bulan puasa, ya memang sih dia buka, tapi ditutup gitu kan ya. Tapi uniknya adalah menunya itu tidak ada babinya. Padahal kalau dipikir-pikir, apa urusannya? Udah kafir makan babi aja, kenapa? Tapi dia sengaja bikin tidak ada babi. Menu untuk Ramadan tidak ada babinya. Wah, ini kan unik juga ya, menarik gitu. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama, tidak jadi masalah ketika kita memberi space, ruang untuk bisa kita bermuamalah yang baik. Itu justru kita cari titik-titik yang kita bisa sepakat. Kenapa kita nggak makan daging kerbau atau kambing atau yang lain saja, ketimbang kita sembelih sapi di hadapan orang-orang Hindu yang mereka dalam pandangan mereka sapi itu punya punya nilai tersendiri. Jadi mereka akan sangat-sangat tersinggung kalau di depan rumah mereka kita sembelihin sapi gitu kan, jadi sangat-sangat tersinggung. Nah, kita cari space gitu biar tidak terjadi hal seperti itu. Kalau menurut saya malah itu sebuah sebuah wisdom gitu, sebuah kebijakan yang luar biasa itu. Oke. Iya, yang pertanyaan kedua ini Ustaz, terkait dengan masalah keharaman suatu zat. Jadi
kalau kita tahu kan seperti narkotik ya, di situ kan termasuk di dalamnya itu ada obat bius. Nah, jadi kalau dipakai asal muasalnya kan itu sebenarnya kan haram karena sifatnya kan seperti khamr memabukkan gitu ya. Tapi dokter itu kan sebelum operasi juga menggunakan itu gitu, artinya dalam kadar tertentu gitu ya. Dan juga misalkan sebelum kita nyabut gigi juga kadang-kadang dokter juga ngasih seperti obat bius ke gusi agar supaya kita tidak merasa sakit gitu. Nah, soalnya kan begini, itu kan terkait dengan masalah maslahat versus mudarat gitu ya. Artinya kita lebih mengambil maslahatnya gitu. Nah, tapi saya juga melihat ada kaitan ini kaidah fikih yang saya dengar itu kalau haram itu walaupun sedikit tetap aja haram gitu, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Wah, ini bahasan menarik sih, walaupun bukan di sini tempatnya sebenarnya. Jadi saya harus meringkas tapi harus jelas gitu ya. Begini Pak, yang sedikitnya itu haram, banyaknya itu haram, itu memang kaidah. Tapi menerapkannya nggak dalam konteks seperti ini, ya. Misalnya contoh nih, ini saya ngutip dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, khususnya dalam bab minuman beralkohol. Beliau berfatwa bahwa 1, 2, atau 3% dari alkohol yang terkandung dalam makanan atau obat-obatan atau minuman itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Karena apa? Karena terabaikan. Nah, Anda jangan berpikir, ini kata Utsaimin ya, Anda jangan berpikir bahwa sedikitnya haram itu, banyaknya itu haram, maka sedikitnya pun haram. Itu dalam kasus seperti ini. Bukan. Itu maksudnya begini. Misalnya nih, khamar dalam 1 botol. Itu kan haram semua. Nah, kalau Anda jilat 1 tetes, itu tetap haram. Oke, itu sepakat. Gitu. Banyaknya haram, berarti sedikitnya pun haram. Jadi kalau 1 tetes Anda jilat, itu haram. Tapi, nah kata beliau, ini air 1 bak, 1 ember, 1 kolam, gitu kan? Ketetesan alkohol setetes, 2 tetes. Apa alkohol di dalam air yang begitu banyak itu akan membuat air itu memabukkan? Jawabannya tidak. Dan secara fi'liyah, secara realita, kita sudah mengakui dan mempraktekkan hal itu. Nih, kita di rumah kan rata-rata kalau minum sekarang dari galon ya. Galon itu loh, galon air. Dan galon itu sebelum ditublekin itu kan pasti kita bersihin pakai tisu basah beralkohol. Itu kan nggak ditungguin dulu sampai kering atau dilap dulu kan enggak. Ya udah masih basah-basah begitu langsung aja kita tublekin blek. Ada alkoholnya nggak tuh air 1 galon 19 liter itu? Ada. Haram nggak? Enggak. Kita semua pada minum. Kenapa? Ya karena prinsip yang tadi dikatakan banyaknya haram sedikitnya haram itu bukan di situ tempatnya. Tempatnya adalah ketika ini bir gitu, ini whisky, ini vodka, ini apalah gitu ya. Itu diminum banyak haram karena memabukkan. Terus nanti ada orang yang dia udah jago mabuk, maksudnya udah terbiasa mabuk. Kalau cuma minum 1 sloki, itu nggak ngaruh, cuma ngangetin badan. Itu gimana? Haram nggak? Itu haram. Disitulah implementasinya gitu loh. Tapi tidak bisa diterapkan dengan botol galon kita yang ada tetes-tetes alkoholnya. Nih. Kita sekarang lagi musim corona, kemana-mana kita bawa hand sanitizer. Kalau kita mau mau makan, kita semprot dulu tangan kita ya, atau kita cuci dulu kan pakai alkohol. Ya, alkoholnya kan menguap. Tapi nggak semuanya pasti menguap kan, pasti masih ada. Dan kita makan. Nah gitu. Waktu kita makan, ada alkoholnya masuk. Haram nggak? Mabuk nggak? Jawabannya enggak. Ya, jawabannya enggak. MUI juga tidak mengharamkan gitu ya. Jadi ada tahun 2009 itu ada fatwa dari MUI terkait dengan masalah kenajisan alkohol yang kesimpulannya itu tidak najis dan juga tidak haram gitu ya. Walaupun itu ada tapi sedikit banget, dalam arti ya cuman sekecil-kecil itu. Maka kaidah yang tadi itu benar, tapi menerapkannya kadang-kadang suka salah kamar gitu. Begitu Pak Bobby, insya Allah nanti kita akan lebih bahas tentang haram-haram ini di kaidah kubro yang berikutnya. Ya. Ad-darurat tubihul mahzurat. Insya Allah ada kaidah yang kedua. Kita bahas dulu kaidah turunan yang kedua. Ya. An-niyatu fil yamini tukhassisul lafdzal 'am wa la tu'ammimul khas. Wah. Okay. Ini agak menarik dan cukup pelik juga. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. An-niyatu fil yamini tukhassisul lafdzal 'am wa la tu'ammimul khas. Dalam sumpah, niat itu mampu menspesifikasi kata yang masih umum
namun tidak bisa merubah kata yang bermakna khusus menjadi umum. Gimana tuh maksudnya? Bisa mengkhususkan yang umum tapi tidak mengumumkan yang khusus. Contoh. Kita akan masuk contoh supaya kita lebih paham nih. Kaidah ini membutuhkan dua contoh karena kaidah ini memiliki dua bagian yang berbeda. Yang pertama takhsisul am bin niyah, itu mengkhususkan yang umum dengan niat, dan yang kedua takmimul khas bin niyat, yaitu mengumumkan yang khusus dengan niat. Ini kayaknya kuliah S3 nih. Untuk bagian yang pertama bisa diterapkan dalam kasus seperti ketika ada seseorang yang bersumpah untuk tidak berbicara dengan siapapun. Ya, namun dalam hatinya dia meniatkan hanya tidak berbicara kepada Zaid saja. Maka dia tidak dianggap melanggar sumpah jika berbicara dengan selain Zaid. Padahal dia ngomongnya, saya tidak akan bicara dengan siapapun. Salam sumpah ya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah bicara kepada siapapun. Itu ngomong di lidahnya. Tapi di hatinya sebenarnya dia cuma nggak mau ngomongnya sama Zaid. Gitu. Nah, kalau dia ngomong sama orang lain selain Zaid itu melanggar sumpah apa enggak? Gimana? Maka dia tidak dianggap melanggar sumpah jika berbicara dengan selain Zaid. Jadi tergantung yang di hatinya daripada yang diomongin ya. Ini bab amkhos ya, oke? Sebab meski lafal sumpahnya adalah umum, yaitu tidak berbicara dengan siapapun, tapi niat dalam hatinya khusus, yaitu tidak mengajak bicara kepada si Zaid saja. Dan dalam sumpah niat mampu mengkhususkan atau menspesifikasi kata yang masih umum. Oke, jadi niat itu ya, yang dipakai niatnya, bukan yang diomongannya. Walaupun diomongannya dibilang saya nggak mau ngomong dengan siapapun, dalam hatinya kecuali Zaid. Maksudnya siapapun itu sebenarnya maksudnya cuma Zaid doang, bukan siapapun. Nah ternyata dia tidak dianggap melanggar sumpah ketika dia ngomong dengan orang selain Zaid. Karena yang di hatinya, yang dia sumpah tuh cuma nggak mau ngomong sama Zaid doang. Unik juga ya. Nah, sedangkan untuk bagian kedua? Sedangkan untuk bagian yang kedua yaitu takmimul khas bin niyah, mengumumkan gitu ya, maksudnya bukan mengumumkan memberikan informasi secara umum. Membuatnya gitu, menjadi umum. Membuatnya menjadi umum. Ya, bisa diterapkan dalam kasus berikut ini. Jika ada seseorang yang bersumpah untuk tidak meminum air si fulan jika merasa haus, namun dalam hatinya dia berniat untuk tidak mengambil manfaat apapun dari air tersebut sama sekali. Maka berdasarkan kaidah ini, ia tidak dianggap melanggar sumpahnya dengan memanfaatkan air si fulan itu untuk mandi. Jadi yang dia sumpah itu kan minum, ya. Gimana tadi? Coba diulangi. Jika seseorang bersumpah untuk tidak minum air si fulan, gua nggak akan redok minum air dari rumah lu, gitu kan? Dia ngomongnya minum, gitu kan? Tapi dalam hatinya dia berniat untuk tidak mengambil manfaat apapun dari niat tersebut. Jadi ngomongnya kan, gua nggak akan minum, gitu kan? Tapi dalam hatinya tuh nggak akan, sebenarnya yang terjadi dia nggak mau ngambil manfaat apapun, nggak minum, nggak mandi, pokoknya nggak dalam hatinya. Tapi yang dia sebut tuh cuma minum doang. Lalu kemudian dia ngambil manfaat airnya itu untuk mandi. Melanggar sumpah nggak? Kan seharusnya melanggar sumpah yang di hati, gitu kan? Tapi karena yang di mulut itu cuma bilang minum, maka kalau dijadikan air buat mandi itu nggak apa-apa, kayak gitu ya. Wah, ia tidak juga dianggap melanggar sumpahnya dengan memanfaatkan air si fulan itu, karena tadi itu niat itu tidak bisa membuat umum sesuatu yang khusus yang terucap tadi itu. Ya, contohnya ini seru ya Ustaz Wildan ya. Bab sumpah. Bab sumpah. Kita belum belajar bab sumpah. Ketika kita ngasih contoh kayak gini, contoh tuh lewat gitu aja. Apa sih gitu kan? Kenapa? Orang kita belum belajar gitu. Padahal kalau kita ngomongin bab sumpah tuh ya, kafaratul yamin itu serem itu babnya. Suruh ngapain? Bebasin budak. Budak Pak, budak tuh berapa harganya? Mahal ya. Kalau Bilal bin Rabah itu dulu waktu dibebaskan oleh Abu Bakar itu 100 dinar. Woi, 1 dinar tuh bisa buat beli seekor kambing. Kalau 100 dinar berarti 100 kambing. Kalau kambing harga berapa nih? 3 juta lah misalnya. Kali 100 kan 300 juta. Saya ngomong begini, sumpah demi Allah, gua kagak mau minum air dari rumah lu, kan gitu. Itu tuh kalau kita minum juga akhirnya kena kafaroh kita. 300 juta tuh melayang gitu, bab yamin.
Itu kalau kita belajar ilmu fikih itu nyampe ke situ. Tapi kan zaman sekarang sumpah, sumpah palsu semua gitu kan, dan nggak penting gitu ya kan. Lihat tuh pejabat semua pada disumpah apa segala macam. Itu nggak berlaku loh. Pejabat disumpah dan dia ngelanggar sumpahnya, itu nggak ada loh kafarahnya. Karena pejabat kita nggak paham fikih, masyarakat nggak paham fikih. Padahal kalau udah yang namanya disumpah itu, bayar kafarat itu, harus itu, dan itu dituntut. Walaupun nanti juga kalau nggak mampu ada ring-ringnya juga yang lebih bawah lagi. Tapi bab sumpah itu penting dalam fikih. Tapi hampir boleh dikatakan saya belum pernah menemukan sebuah pengajian di mana ustadz itu nerangin bab sumpah secara hukum fikih gitu ya. Paling bersumpah demi masa gitu-gitu ya, ngomongin tafsir secara umum. Tapi ini fikih loh sebenarnya. Hukum sumpah itu fikih gitu loh. Sumpah lo demi apa gitu kan? Demi Allah gitu. Nah itu tuh ada konsekuensi yang sangat berat, bab yamin itu sebenarnya. Cuma kita nggak pernah bahas. Begitu kita ngomong qawaid fikih, kita dikasih contoh bab sumpah, puyeng. Ada nggak sih contoh yang bukan bab sumpah? Oke. Ya ini contoh aja ya. Kita masuk ke yang berikutnya lagi deh. Yang kita cari sebagai contohnya yang nggak pakai yang jauh-jauh. Oke. Yang ketiga ya. Maqasidul lafzi ala niyatil lafz illa fil yamini indal qadhi. Ini masih di dalam bab sumpah juga ini Ustaz. Iya, udah lewatin aja dah. Karena ini nggak nyambung gitu dengan realitas kita. Banyak ilmu fikih itu yang agak susah dijelasin karena nggak ada contoh realnya. Kita masuk ke kaidah kubra yang kedua aja. Kedua. Al yakinu la yazulu bi Tapi saya mau kasih contoh dulu gini, yang lebih realistis nih. Makan di warteg. Pernah makan di warteg kan? Ya namanya anak mahasiswa pastilah ya. Anak mahasiswa nggak pernah makan di warteg berarti dia makannya catering gitu loh gimana. Makan di warteg, masuk warteg, terus disambut sama yang jaga, mau makan apa gitu ya, terus kita bilang minta nasi mbak separoh, minta nasi separoh, pakai apa gitu kan. Oh itu pakai sayur, pakai kuah, pakai ini dah, dikasih kan. Ya, minumnya mau apa gitu, minta teh tawar aja gitu, minta gitu, udah kan, makan habis minum selesai pulang, panggil kan, masa belum bayar gitu, lah kan saya minta, iya minta sih ngomongnya, tapi akad kita ini tetap akad jual beli. Nah di situ kan poinnya itu contoh, maka qawaid fikih ini kayaknya harus ditulis ulang dengan contoh-contoh yang lebih realistis gitu. Warteg gitu loh, jangan yamin lagi, qadhi lagi, nggak ada contoh kayak gitu. Jadi orang tuh nggak paham. Tapi kalau contohnya adalah warung Tegal, wah itu seru ya. Dibikin sebuah fragmen adegan di warung Tegal gitu, kemudian keluar. Nah baru setelah itu dijelasin, oh itu maksudnya adalah al-umuru bimaqasidiha. Woi, itu keluar dari dalam warteg tuh bapaknya yang punya warung Tegal. Mas, iku maksudnya al-umuru bimaqasidiha. Woi, yang punya warteg bisa mendalil itu. Itu kan seru gitu ya. Iya, saya warteg gini saya lulusan pesantren, saya belajar qawaid fikih gitu. Jadi itu walaupun sampean tuh ngomongnya minta, tapi ini orfnya itu adalah jual beli gitu, ya kan? Tapi kan saya bilangnya minta, terus dikasih. Iya, tapi maksudnya bukan itu. Al-umuru bimaqasidiha. Nah, gitu. Kayak pas dengan turunan yang pertama tadi, al-ibratu fil uqud bil maqasidi wal ma'ani, la bil alfadhi wal mabani. Oke, itu contoh kayak gitu. Nanti Ustaz bisa kasih contoh yang lain. Ada nggak contoh yang lain? Bisa banyak sih Ustaz. Tapi kita bahas kaidah kubra yang kedua. Oh gitu ya. Kali gitu dalam maksud yang lain. Misalnya gitu ya, ada seorang wanita gitu kan, ya saya sih kalau ngelihat Anda itu sebenarnya biasa-biasa aja, tapi pingin juga sih ngasih nafkah. Nah, itu kan maksudnya yang lain gitu kan. Bawanya pengen ngasih nafkah aja. Al-umuru bimaqasidiha. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan ya oleh kebimbangan atau keraguan-raguan. Wah ini penting nih, ini kaidah penting banget. Saya selalu pakai ini di mana-mana, baik dalam bab ibadah ataupun dalam bab muamalah. Ini masuk dalam bab ibadah juga nih. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Oke, kita masuk kaidah turunan pertamanya. Al-aslu
Al-aslu baqa'u makana ala makana. Mantap. Hukum asal adalah ketetapan yang telah ada atau dimiliki sebelumnya. Oke, saya punya satu contoh, nggak tahu di sini contohnya kayak gitu apa nggak, tapi bacain aja dulu contohnya. Jika seseorang telah berwudu untuk sholat fardu dan setelah sholat ia masih merasa yakin dalam keadaan suci, ya namun ketika hendak sholat fardu berikutnya ia ragu apakah sudah batal atau belum, maka ia dihukumi tetap dalam keadaan suci. Karena itulah ketetapan awal yang telah ada sebelumnya, dan hukum asal adalah ketetapan awal itu. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Jadi harus dibedakan antara hukumnya dan sebaiknya. Dua hal yang berbeda. Oke. Saya tadi udah sholat dan saya wudhu pastinya. Sekarang saya mau sholat lagi, saya ragu. Ragunya apa? Udah batal atau belum ya? Gitu kan? Nah di situ pertanyaannya ada dua. Hukumnya gimana? Dan yang kedua, sebaiknya bagaimana? Itu dua hal yang harus dibedakan. Kalau hukumnya, baqa'u makana ala makana. Kalau kita cuman ragu, udah batal atau belum, maka keraguan itu tidak merubah status hukum yang sudah dibangun sebelumnya. Yang dibangun sebelumnya itu hukumnya adalah status kita suci dari hadas. Buktinya kita tadi sholat dan kita benar-benar yakin, ingat, mantap bahwa tadi kita berwudu dan kita tidak merasa sholat gue sah apa enggak ya, diulang apa enggak. Kenapa? Karena kita yakin itu tadi udah wudu. Nah sampai ke titik ini udah batal atau belum, itu nggak yakin. Itu syak namanya. Nah syak ini tidak merusak. Nah, gitu. Tidak membatalkan apa yang dari awalnya itu yakin. Ya, la yuzalu bisyakki. Nah, jadi hukumnya apa status saya? Ya tetap masih dalam keadaan wudu. Gitu. Kecuali yang terjadi itu bukan cuma syak, tapi yakin juga. Kentut, brut, gitu kan? Ada baunya, atau ada suaranya, gitu kan? Atau ada saksinya. Enggak kentut. Ini barusan bau kayak gitu kan? Nah, itu kan sudah pasti itu kan. Ya kalau sudah pasti ya berarti batal gitu. Tapi kalau nggak tahu ya, nggak ada saksi juga, orang cuma sendirian gitu. Nah ini hukumnya apa? Hukumnya adalah berarti Anda belum batal. Karena Anda cuma ragu. Keraguan itu tidak merusak hukum yang sudah ada. Keraguan ya, itu tidak merusak hukum yang sudah ada. Nah, tetapi kalau bicara sebaiknya gimana? Kalau sebaiknya sih Anda sebaiknya wudhu lagi. Kenapa? Ya karena kalau wudhu lagi jadi aman. Yang kedua, kalaupun ternyata memang masih ada wudhu, kok wudhu lagi itu menjadi tajdidul wudhu, ya kan? Tapi saya nggak tahu niatnya gimana. Li raf'il hadatsil apa li tajdidil wudhu atau gimana? Jadi tajdidil wudhu, Ustaz? Enggak, kan ragu-ragu. Oh karena ragu-ragu juga. Kalau ragu-ragu, kalau yakin belum batal, terus kita wudhu lagi kan li tajdidil wudhu gitu. Tapi kalau nggak yakin udah batal atau belum, terus kan ditanya sebaiknya gimana? Sebaiknya wudhu lagi. Nah pada saat wudhu lagi itu nawaitunya li raf'il hadasil asghar atau li tajdidil wudhu. Bisa niatnya itu umum saja begitu. Ya niatnya sebagai wudhu mutlak saja begitu, atau wudhu untuk sholat begitu. Kan boleh juga, tidak harus li raf'il hadath. Oh gitu ya. Jadi dicari niat yang umum ya. Yang umum. Oke. Ini jadi rumit ya bab niat itu ya. Baik, Ustaz. Oke. Ada contoh saya bisa lain, contoh yang lain Ustaz? banyak. Ya gini. Misalnya nih ya, dalam kasus dituduh korupsi atau dituduh nyolong ya. Ada orang merasa barangnya hilang, lalu dia tiba-tiba melihat barangnya itu sama orang lain, gitu kan, sama orang lain. Padahal boleh jadi orang lain itu memang punya barang yang sama, gitu kan, jadi nuduh-nuduh aja. Nah, itu kan cuman keraguan, belum ada saksi, belum ada bukti. Jadi dia belum terbukti secara hukum dia adalah pencuri, karena mana buktinya atau mana saksinya, barang buktinya mana, kan nggak ada. Jadi al-aslu baqa'u makana ala makana. Atau nanti kalau mau dilihat dari sisi lain, al-aslu bara'atu dhimmah gitu ya. Tapi dalam kasus ini bisa masuk baqa'u makana. Dia aslinya itu tidak mencuri. Aslinya dia orang biasa aja. Sampai kemudian terbukti, ya baru begitu ya.
Nah, tapi memang akan lebih enaknya kalau dalam bab tadi toharoh. Saya udah batal atau belum sih? Gitu kan. Atau misalnya dalam bab orang suka dituduh-tuduh murtad. Murtad lo ngomong kayak gitu tuh, gitu kan. Baca syahadat lagi lo, gitu istilahnya. Nah, pertanyaan gini, apakah yang dia lakukan itu membuat keislamannya jadi batal apa enggak? Itu kan masih ragu-ragu. Yang pasti mah dia muslim, dari dulu juga muslim, dia sholat 5 waktu dan sebagainya. Cuman entah kenapa ada satu kasus yang orang tuh pada nggak suka, lalu kata orang, lu gua sholatin lu. Nah gitu. Pertanyaannya, apakah dia kafir? Gara-gara nggak disolatin oleh tetangganya. Mungkin karena beda pilihan politik. Kan kemarin waktu lagi rame-rame politik kan nggak disolatin gitu. Nah pertanyaan gini, kalau ada jenazah tidak disolatin sama tetangganya, berarti statusnya dia itu muslim atau kafir? Muslim apa kafir? Nah jawabannya, al-aslu baqa'u makana ala makana. Aslinya ya sesuai dengan aslinya. Apa? Dia muslim. Selama ini kita anggap dia muslim. Cuman karena satu hal terjadilah keributan, ada sebagian kalangan yang merasa syak atau ragu dengan keislamannya. Nah, terus dia nggak mau nyolatin, ya kan? Oke. Tapi sekarang jenazahnya kita ziarahin nggak? Kita kirimin fatihah nggak? Ya kita kirimin fatihah sih. Kenapa? Al aslu baqa'u makana ala makana. Itu kira-kira contohnya. Baik. Itu kaidah turunan yang pertama dari kaidah kubro yang kedua, yaitu al yakinu la yuzalu bisyak. Kita masuk ke kaidah turunan yang kedua ini. Ya. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Wah, ini penting banget nih. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Gitu ya. Contoh penerapannya, jika ada hewan yang tidak jelas dan buram nih perkaranya, maka hewan tersebut dianggap halal dimakan. Ya, contoh hewan ini seperti yang dicontohkan Imam Asy'uti adalah jerapah misalnya. Menurut Imam Asy'uti, pendapat yang dipilih adalah bahwa jerapah itu boleh dimakan. Karena hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Jadi dalam tataran praktis, kaidah ini dapat diterapkan jika kita menemukan hewan, tumbuhan, atau apa saja yang belum diketahui status hukumnya dalam syariat. Ya, semua jenis barang tersebut dihukumi boleh sesuai substansi yang dikandung dalam kaidah ini. Namun perlu diperhatikan bahwa sebenarnya masih ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha seputar hukum asal segala sesuatu. Ya, ini kalau cocoknya tuh dalam bab makanan ya. Jadi gini, pada dasarnya semua makhluk Allah, baik itu hewan atau tumbuh-tumbuhan, itu pada dasarnya halal dimakan. Kecuali yang Allah haramkan, gitu ya. Jadi ini kaidahnya adalah kaidah yang sangat penting. Al-aslu, ya, hukum dasar yang berlaku fil asya pada segala sesuatu, termasuk juga pada dalam bab makanan ini, itu hukumnya boleh pada dasarnya. Nah, nanti akan ada terusannya. Kecuali yang secara nas atau secara ijtihad itu masuk dalam kategori yang diharamkan. Disertasi saya ini tentang ini, gitu ya. Jadi ilat keharaman makanan. Karena pada dasarnya semua makanan itu halal dulu. Baru dia jadi haram itu karena ada penyebab-penyebabnya. Nah, apa ilatnya? Kalau di disertasi saya itu saya nulis ada 3. Pertama karena dia najis, yang kedua karena dia memabukkan, atau dibalik ya, pertama karena dia memabukkan, muskir, yang kedua karena dia termasuk najis, dan yang ketiga karena dia madharat. Nanti ada juga ilat-ilat yang lain, misalnya Pak Profesor Ali Mustafa Yaqub itu menyebutkan al-khaba'ith, mastakhbathahul Arab. Kalau orang Arab tidak doyan, nggak suka, walaupun dia nggak najis, tetap jadi haram. Misalnya kayak gitu, kan itu ada kaidah kayak gitu. Nah, tetapi ini dia, di luar dari yang masuk dalam kategori yang diharamkan, itu sisanya semua itu pada dasarnya adalah halal. Nah, terus balik lagi kayak tadi, ini kalau kita nggak tahu hukumnya, nggak tahu nih halal apa haram gitu ya, ada 2 pertanyaannya. Hukumnya halal apa haram? 1. Yang kedua, sebaiknya dimakan apa enggak? Nah, ini yang harus dipilah. Karena orang nggak bisa memilah biasanya. Kalau bicara hukumnya, selama belum terbukti dia termasuk makanan yang haram, gitu ya, maka hukumnya halal. Gitu. Ini prinsip dasar. Tapi sebaiknya dimakan apa enggak? Nah, itu kembali kepada kitanya. Kalau bicara sebaiknya, ya kalau bicara sebaiknya jangan dimakan. Sebaiknya. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Karena ini syubhat, gitu kan.
Tapi kadang-kadang orang susah membedakan mana yang sebaiknya ditinggalkan dengan mana yang hukumnya haram. Jatuh-jatuhnya semua jadi haram. Lu fasik lu makan kayak gitu. Kenapa? Itu kan haram. Mas, siapa yang haramin? Ya, tapi kan kita ragu-ragu. Nah, di situ. Antara haram dengan ragu-ragu itu dua kutub yang berbeda. Ya, sesuatu yang haram itu ya adalah sesuatu yang sudah sepakat seluruh ulama bilang itu haram. Nah, gitu kan? Itu baru kita bilang haram. Gitu. Sementara kalau orang masih ragu-ragu, bahkan bukan ragu-ragu ya, sebagian makan, sebagian enggak, itu kan masih jadi wilayah yang abu-abu gitu ya. Nah itu ngomongnya kalau secara hukum itu syubhat hukumnya. Syubhat itu artinya mukhtalaf gitu kan. Kalau masalah sebaiknya ya tergantung sih latar belakang kita itu di situ sebagai apa. Saya kasih contoh kasus biar real. Antum pernah makan kepiting? Seingat saya justru belum. Belum pernah. Rajungan gitu? Belum pernah. Kuliner-kuliner yang model seafood gitu? Pernah sih, tapi tidak kepiting. Kerang? Iya. Kerang pernah. Atau apalagi itu ya? Ya pokoknya yang dia itu sebenarnya hidupnya di dua alam. Di dua alam. Kepiting itu hidupnya di dua alam. Tapi begini, menurut saya, pertanyaan saya balik deh kalau gitu. Pernah lihat temen yang makan kepiting kan? Menurut ente itu dosa apa enggak? Makan kepiting, dosa apa enggak? Ya tergantung. Enggak, selama ini dalam pikiran selintas, kalau ada orang makan kepiting, menurut antum tuh makan haram apa makan halal? Halal ya. Halal. Ya artinya walaupun antum nggak makan, tapi antum menganggap itu halal. Bukannya dalam mazhab Syafi'i itu diharamkan? Ya kan? Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, as-saratan itu termasuk hewan yang diharamkan. Kenapa? Karena dia matinya nggak disembelih. Padahal dia selain hewan air, memang sih kalau hewan air sebagai ikan mati nggak usah disembelih ya, itu emang halal. Bangkainya hewan air itu halal. Tapi ingat, kepiting itu hidupnya juga di darat juga. Dia nggak seperti ikan. Kalau ikan 5 menit, 10 menit mati. Tapi kalau kepiting bisa berhari-hari dia hidup di darat gitu. Artinya disebutkan itu adalah hewan dua alam kan, bar darat, ma juga air gitu kan, maka disebutkan dengan istilah barma'i ya, hewan yang hidup di dua alam. Sebagai hewan air, oke lah dia mati sebagai bangkai itu halal, tapi sebagai hewan darat, ini kalau mati itu nggak pakai disembelih, itu kan bangkai. Oke? Nah berarti setidak-tidaknya dalam tubuh kepiting itu ada dualisme. Ya kan? Ada unsur dia sebagai hewan darat yang mati jadi bangkai dan haram, dan ada unsur dia sebagai hewan air yang mati sebagai bangkai tapi dia halal. Oke, 50-50. 50% dia halal, tapi 50% kan dia haram. Begitu kan logikanya dalam mazhab Syafi'i. Tapi saya tanya, berapa banyak orang di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i yang makan kepiting? Kayaknya fine-fine saja, nggak ada masalah. Walaupun ada yang bilang kalau kepiting nggak boleh, kalau rajungan yang nggak boleh, kalau gitu-gitulah ya. Tapi intinya saraton gitu ya, itu hewan yang hidup di dua alam. Nah kenapa kita mengatakan itu jadi boleh dimakan dan sebagainya? Karena mazhab sebelah itu Hambali, itu tidak begitu cara menarik kesimpulannya. Dalam pandangan mereka, kepiting itu memang sih hidup di darat, tapi aslinya dia adalah hewan air. Dominannya adalah hewan air, jadi dia bernafas dengan insang, dia bertelur di air, dia juga kalau ke darat juga bawa air di dalam cangkang dan sebagainya, sehingga urusan si kepiting jalan-jalan di darat itu urusan dia dan Tuhannya. Kita nggak usah ngurusin dia kenapa ke darat gitu. Yang jelas dia adalah hewan air. Kalau dia mati berarti dia hewan yang halal sebagaimana ikan. Logis nggak? Masuk akal nggak kayak gitu? Masuk akal. Oke. Tapi kalau saya terusin, buaya, antum berani nggak makan buaya? Enggak sih. Halal nggak? Haram. Kenapa? Karena dia hewan buas. Gitu. Bukan hewan buas. Oke. Kalau hiu? Hiu halal. Kan buas. Oke. Jadi kan 100% hidup di air. Nah, kalau buaya buas, ya, tapi dia juga di darat, di laut gitu kan. Nah, dalam mazhab Hanafi buaya itu halal. Gitu. Oke, sekarang kepiting dan buaya. Ini halal apa haram? Para ulama tuh yakhtalifun. Yakhtalifun.
Nah, kalau pertanyaannya adalah halal apa haram? Ya tergantung mazhabnya apa. Tapi kalau bicara sebaiknya, balik kan, sebaiknya adalah ya kalau kita nggak yakin dengan itu, dengan kehalalannya kan nggak usah, gitu. Kan jadi tergantung dari orangnya. Nah di situ yang kita harus bisa pilah gitu ya, status hukumnya apa dan sebaiknya bagaimana, gitu. Tapi kalau saya juga termasuk jarang makan kepiting, pernah juga, tapi bukan karena haram gitu, mahal. Karena mahal. Oke. Baik, Ustaz. Ini kita tetap paling tidak ya tadi sebagai saya ditanya Ustaz, bagaimana kalau misalnya lihat teman kok makan kepiting, ya saya tetap berhusnudzon begitu ya. Teman saya ini pakai madhab yang memudahkan dan berhusnudzon bahwa dia akan berbaik hati membaginya. Kalau dibagi gimana? Makan nggak? saya akan pikir-pikir juga. Selama ini belum ada yang membagi masalahnya. Kalau sedikit kayaknya nggak aja. Kalau sedikit mungkin nggak usah. Kalau dibungkusin satu porsi ya bisa lah. Tapi itu makan kepiting itu termasuknya makruh sebenarnya. Makruh. Khususnya kalau buat sahur. Ya. Karena waktu subuh udah dikit lagi, makanya kepiting. Itu sampai 6:30 belum selesai itu ngabisin kepitingnya. Baik. Sampai mana ini? Saya sampai lupa. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum dasar segala sesuatu itu adalah boleh. Sampai datang satu dalil yang membuatnya menjadi tidak boleh, baik secara nas atau secara ijtihad. Oke, kita pindah ke contoh yang ketiga, mungkin masih ada turunan yang ketiga ya. Kaidah turunan yang ketiga. Tapi sebelum saya masuk ke kaidah turunan yang ketiga ini, atau kita baca dulu ini ya. Nantinya nyambung dengan pertanyaan Pak Tri Mulyadi di chat begitu ya. Al-aslu fil abda'i at-tahrim. Ya, hukum asal abda' atau farji itu adalah haram begitu. Contoh penerapannya, jika ada seseorang yang mempunyai 4 istri, kemudian dia mentalak salah satunya, ya tapi di kemudian hari dia lupa istri mana yang telah dia talak begitu ya. Maka haram baginya untuk berhubungan intim dengan mereka semua karena adanya keraguan akut tentang siapa yang telah menjadi haram baginya. Ya, karena walaupun yang haram cuma satu, namun hukum asal abda' farji itu adalah haram. Ya, keharaman ini berlangsung sampai jelas siapa yang telah ditalaknya gitu. Ini gara-gara ngambil contoh dari kitab klasik ya. Iya ada sih, tapi masa menceraikan istri lupa yang mana yang gue ceraiin. Ya, tapi gini, ini menjadi semacam anomali atau kebalikan, antitesis dari yang pertama tadi. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu itu pada dasarnya hukumnya itu boleh. Tapi kalau untuk abda itu ya istilahnya bahasa kasarnya untuk menjima wanita, abda itu maksudnya kemaluan sebenarnya. Itu pada dasarnya haram. Pada dasarnya haram kecuali setelah pasti status hukumnya. Nah, gitu kira-kira. Sehingga ini nanti contohnya mungkin agak yang lebih realistis di zaman sekarang ya. Gini, akad nikah. Ini tadi akadnya udah sah apa belum sih? Nggak ada walinya. Gitu loh, nggak ada walinya. Kan masih khilafiyah itu. Kalau jumhur ulama semua sepakat nggak boleh. Nggak sah nikah nggak ada walinya. Tapi katanya kata si anu dalam mazhab Hanafi boleh. Nggak pakai wali. Iya, tapi jumhur ulama semalam nggak bilang nggak boleh, gitu kan? Nah ini kan masih khilafiyah. Boleh nggak jima? Haram. Haram. Kenapa? Al aslu fil abda'i at-tahrim. Jima itu pada dasarnya haram, kecuali hukumnya sudah pasti dan pasti halalnya baru boleh. Maka hati-hati yang pada kawin nggak pakai wali dan sebagainya itu haram itu. Kenapa? Al aslu fil abda'i at-tahrim. Karena sekarang banyak orang kawin tuh nggak pakai wali, atau walinya nemu di pinggir jalan, atau walinya tuh biro jasa. Tak nggak jelas jalur turunannya, buka biro jasa pernikahan tanpa wali, ngaku-ngaku dirinya sebagai wali, padahal dia adalah motherfucker gitu, mucikari berkalung sorban gitu. Dia menghalalkan perzinahan lewat pernikahan tanpa wali, ngawur nyomot sana nyomot sini, bawa mazhab Hanafi dan sebagainya. Itu masalah yang tidak clear paling tidak.
Karena menurut jumhur ulama tidak ada la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin, gitu kan? Tidak ada nikah itu kecuali dengan wali dan 2 saksi. Dan wali itu harus ayah kandung, nggak bisa Pak RT, Pak RW atau Pak Ustadz atau siapa, nggak bisa, nggak ada rumusnya. Harus ayah kandung yang benar, gitu. Selama ayah kandung wali mujbir tidak memberi izin, itu tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah, gimana bunyinya? Kullu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun batilun. Siapapun perempuan menikah tanpa izin dari ayahnya atau walinya, 3 kali Nabi mengucapkan nikahnya batil. Jelas itu, sahih hadisnya. Mau dilawan dengan katanya, kata Hanafi boleh, kata siapa tong? Nggak jelas jeluntrungannya. Nah, kalau nggak jelas, di sini masuk kaidahnya. Al-aslu fil abda'i at-tahrim. Prinsip dasar dari mensetubuhi wanita itu pada dasarnya haram. Kecuali clear, memang benar walinya dia dan sebagainya, baru boleh. Wah, ini kan asik contohnya, daripada punya bini 4 lupa siapa yang siapa yang ditalak itu. Ini nggak masuk akal banget kisahnya kalau zaman sekarang. Bini 4 loh, 2 aja ribet, apalagi 4. Udah gitu pakai lupa lagi siapa. Masih untung dia nggak lupa. Ini bini saya apa bukan ya? Nah, tapi kalau kasus yang real zaman sekarang itu adalah itu tadi, orang menikah tanpa wali, tanpa saksi, nikah istilahnya kawin lari. Itu susah loh, Wildan. Nikah, kawin, lari gitu ya. Orang di kamar aja susah, apalagi sambil lari, itu gimana? Nah, jadi gitu ya. Pada prinsipnya kalau ada pernikahan yang tidak jelas ini jeluntrungannya gitu ya, itu kembalinya kepada haram. Sampai jelas pasti gitu baru boleh jima. Termasuk, nah sekarang kalau dibalik, Wildan. Suami istri, real dia suami istri, tapi udah lama pisah. Cuma nggak pasti udah cerai apa belum. Nah itu pakai kaidahnya yang pertama tadi, al aslu fil asya'i al ibahah. Karena dasarnya itu memang bininya, jadi dia boleh hubungan suami istri, nggak masalah. Tapi kalau dari awalnya belum jadi suami istri, masih belum, ya istilahnya masih baru jadi perempuan simpanan doang gitu ya, tidak nikah secara benar sesuai dengan syariah, itu pada dasarnya tetap haram. Gitu. Okay. Baik, Ustaz. Kita agak percepat dulu, kita selesaikan dulu di kaidah kubro yang kedua. Insya Allah nanti kita potong dulu dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di sisa kaidah kubro yang selanjutnya. Ini kaidah turunan yang keempat, Ustaz, dari al-yaqinu la yazalu bisyak. Al-aslu fil kalami al-haqiqah. Hukum asal dalam perkataan adalah makna hakiki. Contohnya, asalnya ya, jika ada seseorang bersumpah tidak akan menjual rumahnya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah jika ia mewakilkan ke orang lain untuk menjualnya. Karena makna hakiki menjual adalah dirinya sendiri yang menjual langsung, ya bukan orang lain yang menjual atas nama dirinya. Dan hukum asal dalam perkataan adalah makna hakikinya. Saya punya contoh yang agak unik tentang perceraian. Suami tinggal sama istrinya di satu rumah, istrinya lagi di lantai atas, suaminya di lantai bawah. Lalu ini ngomongin sumpah juga. Kata suaminya, saya sumpah, kalau kamu turun tangga ke bawah, menuruni tangga sampai ke bawah, kamu saya talak. Dan kalau kamu naik lagi ke atas, kamu juga saya talak. Ini bininya itu lagi di tengah-tengah tangga, lagi mau turun. Kamu saya talak. Kalau turun ke bawah, kamu saya talak. Kalau kamu naik ke atas, kamu saya talak. Nah, bininya bingung. Gimana caranya biar gak ditolak? Masa dia di situ terus gitu kan? Setelah itu suaminya nyesel. Tapi udah terlanjur sumpah nih gitu kan? Sumpahnya sumpah mentalak istrinya kalau if gitu. Terus seharian tuh bininya di tangga, nggak naik, nggak turun, nggak naik. Kalau gue turun, gue cerai. Kalau naik, gue cerai. Gimana? Akhirnya ada orang yang ngasih tahu, gampang. Kamu naik ke tangga, si suaminya suruh naik ke tangga. Gendong istrimu, turun. Oke? Istri itu jangan jalan turun. Karena kan yang kamu sumpahi adalah kalau istriku turun. Menuruni tangga itu masih jalan. Tapi kalau digendong,
itu nggak menurut tangga. Oh gitu ya? Iya. Nah itu hakikatnya dia tidak menurut tangga. Itu akal-akalan fikih zaman dulu tuh kayak gitu. Cuma ya nggak ada kan orang mentalak kayak gitu kan. Jadi ini kaidah kayak gini harus dikasih contoh yang real hari ininya sebenarnya. Nah itu dalam bab muamalat biasanya gitu. Baik, ada lagi satu lagi Ustaz, ini menjadi kaidah terakhir kita hari ini, insyaallah. Al-aslu bara'atu dhimmah. Ya, hukum asal adalah bebas dari tanggungan. Contoh penerapannya, jika ada seseorang merusak barang milik orang lain yang harga belinya sejauh pengetahuan si perusak sekitar sekian rupiah, namun ternyata si pemilik mengatakan bahwa harga belinya di atas harga yang diketahui si perusak, ya, dan si pemilik tidak bisa menunjukkan bukti atas harga yang diklaimnya itu, maka klaim yang diterima adalah klaim si perusak dengan disertai sumpah. Karena hukum asalnya adalah terbebasnya si perusak dari beban atau tanggungan tambahan harga yang diklaim si pemilik. Bara'atul dhimmah. Ya, kalau saya sih kasih contoh yang gampang lah ya. Kita tidak bisa menghukum orang-orang yang baru sampai jadi tersangka sampai keluar keputusan pengadilan secara inkrah. Inkrah itu apa ya? Berketetapan hukum yang tetap sudah sampai di Mahkamah Agung bahwa dia memang terbukti melakukan kesalahan itu, oke. Tapi selama dia belum terbukti, maka dia belum bisa dikatakan sebagai pelaku tindak kriminal. Tapi kenapa ditahan? Ya biar nggak kabur gitu-gitu semua. Makanya kalau di beberapa adegan film di Amerika, ini contohnya Amerika ya, polisi nangkep penjahat. Pada saat ditangkap dibacakan hak-haknya. Apa sih itu bunyinya ngomongin, pokoknya kamu berhak begini, segala omonganmu akan dijadikan pemberat di dalam pengadilan dan sebagainya gitu kan. Bawalah kantor polisi. Terus dia berhak untuk menelpon 1 kali ya kepada lawyer. Datanglah lawyer. Lawyernya kemudian memberi jaminan. Saya menjamin orang ini tidak akan kemana-mana. Dijamin sama lawyer keluar ke penjahat. Gitu. Nggak digebukin, nggak bonyok kayak di sini, enggak. Karena dia punya lawyer gitu ya. Nah, penjahat-penjahat di sana itu sebelum bikin kejahatan dia kerjasama dulu dengan lawyer. Kalau saya begini gimana, kalau saya begini gimana, jadi tahu hukum gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi orang baru bisa dihukum masuk penjara yang sesungguhnya gitu ya. Kalau sudah terbukti dia bersalah secara hukum pengadilan gitu ya. Bahwa dia kok sudah dipenjara duluan itu alasannya karena takut dia menghilangkan barang bukti atau dianya sendiri kabur dan sebagainya. Tapi kalau bisa dijamin sama lawyernya atau dalam beberapa kasus bayar uang jaminan, bayar uang jaminan sekian gitu, kemudian dia keluar. Itu banyak kejadian kasus. Tapi kalau saya nggak melihat itu di negeri kita tuh agak susah ya. Mungkin bukan agak susah. Mungkin juga nggak ada filmnya juga, jadi nggak ada yang nonton. Mungkin kejadian juga ya kalau di dunia kepolisian dan pengadilan tuh kayak gitu. Nanti kita tanyalah pada para aparat penegak hukum apa kayak gimana. Tapi yang jadi referensi kita tuh kan yang kita sering itu adalah film-film yang menceritakan tentang court, pengadilan gitu prosesnya. Ya dia bisa dijatuhi hukuman setelah memang team of the jury, tim jurinya itu menyatakan guilty, ya sudah berarti bersalah, dihukum apa hukuman mati, apa penjara atau apa dan sebagainya begitu ya. Tetapi ketika pengadilan belum menjatuhkan hukuman, belum menjatuhkan vonis gitu ya, maka orang itu belum dianggap bersalah dulu. Nah, kalau dalam ilmu qawaid fiqhiyah namanya al-aslu bara'atud dhimmah. Pada dasarnya seseorang itu tidak punya tanggungan, tidak punya kesalahan gitu ya. Dan dia belum bisa dihukum apa-apa gitu sampai datang bukti. Nah, kalau dalam kasus muamalat ya begitu juga. Ketika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka seseorang itu tidak bisa disuruh langsung menanggung dulu semua akibatnya kecuali sudah terjadi. Ya, kalau tadi kan contohnya merusak barang. Misalnya di dalam contoh kasus yang lebih real ya, tabrakan kecelakaan kendaraan bermotor. Ya kan? Damai gitu. Saya pernah ngalamin tuh kayak gitu. Subuh-subuh gitu serempetan gitu. Mobil saya dengan mobil dia. Nah karena saya nggak mau banyak cincong, saya bilang ya udah gini Pak, apa keluhannya? Bapak bawa ke bengkel, ini nomor ini KTP saya nih apa segala macam, Bapak tinggal klaim aja, ntar saya ganti semua gitu. Sebenarnya sih kalau mau gitu ya, kalau mau saya bisa menggugat dalam arti menggugat gini.
tar dulu, buktiin dulu siapa yang salah. Kan begitu kan sebenarnya. Nanti baru ketahuan. Cuman kan kalau sistem pengadilan kita di Indonesia, kalau mau begitu-begitu, bukannya kita selesai masalah, kita malah jadi tambah bonyok-bonyok begitu ya. Ya jadi udahlah kalau gitu, udah gini aja. Walaupun saya nggak mengatakan saya salah, tapi udah gini aja. Berapa kerusakannya saya ganti, udah titik selesai gitu kan. Karena itu keikhlasan dari saya. Ya udah, dia juga kebetulan alhamdulillah orangnya jujur juga gitu kan. Lah ini Pak, ini saya udah ganti ini apa namanya invoice-nya, tagihannya gitu kan. Oke, ini saya datang ke rumah Bapak dengan niat baik. Sekalian saya bawain makanan, sekalian saya bawain apa, ini duitnya sekalian gitu kan. Malah jadi tambah persaudaraan. Ya kalau masalah tuh kalau kita selesaikan dengan cara yang enak, ya enak juga sih sebenarnya gitu kan. Nah itu kasus. Sebenarnya kalau dalam kenyataannya seorang nggak bisa dikatakan harus bersalah dan harus mengganti sesuatu gitu ya, kecuali setelah dibuktikan memang dia yang melakukan kesalahan gitu ya. Oke, itu contoh realnya. Baik, Ustaz. Kita cukupkan dulu sampai di sini membahas buku PDF-nya. Insya Allah sisa 3 kaidah kubro yang sisa kita 3 selesaikan ya. Senin depan ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang ini cakep nih yang ketiga nih, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ada ad-dararu yuzal dan al-'adah muhakkamah. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akan masuk ke sesi diskusi, tapi juga mohon maaf ini tidak saya bacakan semuanya, tapi pertanyaannya bagus-bagus ini Bapak Ibu. Jadi saya akan simpan untuk pertemuan selanjutnya juga. Ya, kecuali beberapa pertanyaan yang saya akan bacakan cepat. Dari Pak Tri Mulyadi, Ustadz, mohon maaf izin bertanya mengenai kaidah fikih yang sering saya dengar dari sebagian saudara-saudara kita yang menyebut bahwa asal dari satu ibadah itu adalah haram sampai adanya dalil. Nah, bagaimana pandangan Ustadz terkait kaidah tersebut? Terima kasih. Al-aslu fil ibadati at-tahrim itu tidak pernah dikenal dalam ilmu qawaid fiqhiyah. Itu adalah kaidah yang diciptakan baru-baru ini saja oleh kalangan tertentu tapi tidak dibenarkan oleh kebanyakan kita. Karena diksinya ibadah itu tidak ada kaitannya dengan haram. Ya. Diksinya adalah bahwa ibadah itu tauqifi ya. Jadi al-ibadah itu atau ritual peribadatan itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu artinya ada ketentuan, ada contoh, ada istilahnya petunjuk dari Nabi, tauqifi gitu ya. Nah, tidak ada kaidah yang bunyinya pada dasarnya ibadah itu haram. Enggak. Pada dasarnya ibadah itu wajib malah. Pada dasarnya ibadah itu wajib. Saya tanya, manusia dan jin itu tidak diciptakan kecuali hanya untuk menyembah Allah, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi pada dasarnya beribadah itu wajib apa haram? Wajib. Kenapa tiba-tiba pada dasarnya ibadah itu haram? Enggak. Pada dasarnya ibadah itu wajib. Nah, coba kita lihat proses bagaimana ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu sebelum dapat wahyu dari Allah sebagai nabi dan petunjuk, dia berusaha mencari Tuhan dengan melihat bintang, dengan melihat bulan, dengan melihat matahari dan berharap atau menyangka bahwa bintang, bulan, matahari itu adalah Tuhan. Gitu kan? Nah, kalau itu dianggap haram berarti dia dosa. Tapi nggak disebutkan di dalam kisah Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim kemudian disiksa oleh Allah gara-gara sempat mau nyembah bulan, bintang dan sebagainya. Enggak, gitu. Enggak. Karena pada dasarnya dia lagi mencari Allah dan dia belum menemukannya. Nah, apa yang dia lakukan itu semua adalah sesuatu yang sah-sah saja gitu. Pada dasarnya boleh. Nah, setelah dapat wahyu, ya sudah, berarti cara nyembahnya tuh gini ya, gitu ya, udah diatur gitu. Jadi menyembah Tuhan itu pada dasarnya bukan haram. Menyembah Tuhan itu pada dasarnya wajib, gitu. Nah, terus yang benernya menyembah Allah itu pada dasarnya ada ketentuannya. Nah, tauqifi, ada ketentuannya. Bukan dibilang pada dasarnya haram, itu jauh banget maknanya. Kalau dibilang pada dasarnya haram, berarti pada dasarnya kita nggak boleh beribadah. Kan gitu ya? Enggak. Pada dasarnya kita wajib beribadah. Tapi untuk beribadah ada ketentuannya. Nah, sedangkan ketika kita tidak sepakat ketentuannya tuh kayak gimana, itu jatuhnya bukan haram, bukan dosa. Enggak. Khilafiyah. Nah, ya kan? Saya tanya, bertahannuts di dalam gua, menyepi berhari-hari di dalam goa. Saya tanya, itu ibadah yang boleh apa haram?
Kira-kira menurut antum gimana? Sekarang nih kita sebagai muslim naik gunung nginep di goa berhari-hari. Itu kalau kita bilang ini ibadah itu halal apa haram? Boleh apa enggak? Menurut antum gimana? Ya boleh-boleh aja sih. Kan pada dasarnya nggak boleh. Pada dasarnya nggak boleh. Ya kita bilang enggak. Itu ada contoh dari Nabi. Nabi itu bertahanus di Gua Hiro, gitu kan? Nah, tapi pertanyaannya, apakah setelah Nabi menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah itu beliau pernah tahanus lagi di Gua Hiro atau di gua-gua manapun? Kita nggak menemukan riwayat yang menyebutkan hal itu kan? Pernah juga sih masuk goa yang lain, goa Sur, tapi bukan dalam rangka bertahanus, dalam rangka ngumpet gitu. Nah, jadi para ulama akhirnya banyak yang menyimpulkan tahanus itu bukan ibadah, bukan ritual ibadah. Tapi kalau ada yang melakukannya, sebagian thariqat itu masih ada yang melakukan kayak gitu, menyepi, gitu dengan alasan dulu Nabi pernah melakukannya dan tidak ada dalil nas yang secara zahir yang mengatakan haram, itu nggak ada. Cuman, nah kan berarti itu wilayah-wilayah yang rada-rada abu-abu. Nah, apakah pada dasarnya tidak boleh? Bukan. Pada dasarnya bukan tidak boleh. Pada dasarnya adalah harus ada ketentuan. Nah, kalau ketentuannya tegas, ya sudah jelas gitu kan. Nah, masalahnya ketentuannya juga nggak tegas. Nggak tegas itu dalam arti tidak secara strict Nabi mengatakan, woi nggak boleh masuk goa ya, awas lu masuk goa. Nah, kan nggak ada bilang begitu. Ya, cuman Nabi nggak pernah melakukannya. Sehingga para ulama tidak memasukkan dalam bab ritual ibadah. Karena ini masalah ibadah. Jadi masalah ibadah pada dasarnya ikut ketentuan. Ada nggak contoh dari Nabi setelah beliau menerima wahyu sampai beliau wafat itu ibadahnya masuk goa? Nggak ada. Ya berarti nggak masuk dalam bab ritual ibadah. Tapi kalau ditanya jadi haram apa enggak? Nggak ngomongin ke sana. Gitu. Nah sementara sebagian kalangan ingin mengharamkan itu. Akhirnya dia bikin kaidah pokoknya pada dasarnya haram. Enggak begitu. Pada dasarnya ikutin ketentuan. Oke. Itu dari Pak Trimul ya? Ya. Selanjutnya terakhir ini tadi dari Pak Farda S. An-Nafi. Assalamualaikum Ustaz. Apakah qawaid fikih yang telah dirumuskan para ulama itu semuanya telah disepakati atau masih banyak yang diperdebatkan? Banyak yang diperdebatkan. Makanya sebagian kaidah itu datangnya bukan dengan jumlah khabariyah, bukan dengan kata yang ini adalah ini gitu enggak, tapi dalam bentuk istifhamiyah, dalam bentuk hal gitu. Halil ibratu bi umumil lafzi gitu ya. Ambil khusus sabab misalnya. Itu jadi pertanyaan karena memang jadi khilafiyah. Nah, jadi ya walaupun disebut dengan qawaid, tapi ini qawaidnya tidak sifatnya kayak usul fikih. Kalau begini harus begini, tidak jadi rumus. Tapi ini merupakan konklusi, kesimpulan. Nah, ketika masalah fikihnya saja masih khilafiyah, terus kalau bikin kesimpulannya gimana? Jadi Ustaz Wildan, tadi misalnya contoh gini ya. Jadi kesimpulannya kepiting itu halal apa haram? Gimana? Ya tergantung. Ya kan tergantung jawabannya. Karena kita tahu itu khilafiyah. Maka apakah kepiting itu halal atau haram? Itu khilafiyah. Ya, kaidahnya jadi begitu, ya kan? Bukan kepiting itu halal. Ya kata yang halal, kata yang bilang haram kan enggak gitu. Nah, maka qawaid fikihiyah itu begitu juga. Ketika masalahnya tidak tuntas di kalangan para ulama, maka qawaid fikihiyahnya berubah menjadi jumlah istifhamiyah. Apakah ini begini atau begitu? Itu. Nah, maka jawaban tadi kan pertanyaannya apakah semua disepakati? Tidak. Karena fikihnya saja tidak disepakati dan kebanyakan fikih malah tidak disepakati kan pada akhirnya gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua juga begini, kadang-kadang kaidah fikihiyah itu kan ada banyak tadi ya, ada puluhan bahkan ratusan. Kadang-kadang dalam satu kasus ada ulama pakai kaidah yang ini, tapi ulama yang lain pakai kaidah yang itu. Walaupun sudah jadi kaidah, tapi kan kaidahnya banyak. Dia pakai kaidah yang ini, dia pakai kaidah yang itu. Sehingga pada akhirnya memang kaidah fikih itu tidak bisa dijadikan sebagai benteng gitu ya, yang istilahnya memproteksi suatu kajian hukum gitu ya. Tapi dia sifatnya lebih kepada menguatkan, menjadi booster, menjadi aksesori terhadap satu pendapat masalah fikihiyah tertentu begitu. Oke. Baik, itu pertanyaan terakhir dari Pak Farda gitu kan, yang akan menutup kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya bacakan sudah saya catat untuk saya nanti bacakan dan kita bahas bersama di pertemuan berikutnya hari Senin depan. Sekaligus kita juga
melanjutkan sisa 3 kaidah kubro yang belum kita baca dan selesaikan. Tapi saya pengen gini, pengen ngasih PR nih kepada jamaah sekalian. Baik. Jadi tadi kan saya ngasih beberapa contoh yang implementatif. Bisa nggak pada pertemuan mendatang tuh mereka pada ngasih contoh juga? Minimal kalau ada contoh kayak gini cocok nggak nih? Gitu kan? Jadi memberikan, tadi yang tanya banyak tuh ya. Nah coba deh, ini mungkin filenya bisa sekedar kita share, kita bagikan gitu, biar dibaca-baca, dan kemudian tolong berikan contoh-contoh yang realistis. Sebenarnya ini amanah ilmiah juga. Seingat saya dulu, Dr. Salim Segaf Al-Jufri itu pernah bilang ke saya, antum bisa nggak bikin buku Qawaid Fiqhiyah, tapi contohnya yang kekinian. Wah ya menarik Ustaz. Tapi sampai hari ini saya belum menulis gitu. Jadi kalau kita dalam kajian-kajian kayak gini ngomongin tentang Qawaidul Fiqhiyah, saya masih ingat tuh pesan beliau untuk coba deh ditulis dengan kasus-kasus kekinian gitu. Baik, itu menjadi tugas kita bersama nih insya Allah. Berikan contoh-contoh yang sifatnya kekinian dan dekat dengan kehidupan kita. Kalau tadi misalnya seorang suami mentalak salah satu istrinya yang terus lupa, itu kan ya susah kita nyari ya kayak mengada-ada kan, kejadian realnya. Terlalu mengada-ada. Itu yang realistis yang setiap hari kita lakukan lah, yang kemudian oh iya ini kalau kaidah fikihnya itu begini. Nah, memang susah untuk mengingat-ingatnya, kecuali setelah kita dalam keadaan yang tidak sadar kita melakukannya dan kemudian oh iya diingat, nanti disusun menjadi sebuah buku dengan realitas kekinian. Kan yang kita butuh itu kan jawaban untuk hari ini, bukan jawaban untuk masa lalu. Ngapain? Ya jawaban masa lalu ya masa lalu lah gitu, dengan kita jadi ingat sejarah. Oh zaman gitu ada ya orang punya bini 4 lupa yang ditalak yang mana. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita juga sampai di penghujung acara SFL pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan juga nanti dilanjutkan oleh doa oleh Ustaz Ahmad Sarwan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri untha wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.